Biar omongan ngawur juga record aja, ya nggak? Oke lah, kita mulai bimbingan TA pertama. Yang dibahas sesuai yang di LMS ya, saya info. Apa yang dibahas di LMS? Jangan ngomong kalau misalkan apa ya Pak yang di LMS-nya yang dibahas ya. Literatur review judul sama Hmm, bab satu kalau latar belakang. iya, bab satu masih jauh, latar belakang dulu lah. Latar belakang juga belum tentu 2 minggu kan. Bisa sebulan 2 bulan latar belakang. Kayaknya orang udah bikin ini aja yang ngedon. Biasa hobi susah dihilangin kalau hobi ya. Tahu sendiri kan kalau hobi. Ya, pokoknya literatur review, topik yang judul penelitian, latar belakang. Jadi kalau saya nggak seperti dosen pembimbing lainnya langsung nanya judulnya apa, topik apa tapi sebelum judul ya. Langsung nanya to the point, topiknya apa, judulnya apa. Selain kalau misalkan topik kan udah pasti sesuai dengan peminatan yang diambil ya. Terus saya nggak mau nanya itu dulu, tapi sudah melakukan apa yang dilakukan sebelum menentukan topik sama akhirnya membuat draft judul untuk TA-nya. Yang dilakukan itu yang sebelumnya adalah tadi yang saya tanya, apa yang sudah dilakukan itu misalkan sudah literatur review Pak, sudah melakukan studi pustaka atau kajian pustaka atau mereview-review jurnal. Ini sama teorinya atau konsepnya kayak waktu MPTI ya. Kalau yang MPTI-nya sering ikut Vicon nih, kayak dua orang ini nih yang udah bosan gitu kan, udah tahu nih. Jadi saya nggak nanya judulnya ini apa, tapi apa yang sudah dilakukan dalam menentukan judul tadi. Udah ya, Mas Iwan udah bikin literatur review. Nah, ada lagi ini. Udah lah, kerja dulu, kerja dulu, kerja dulu, nggak apa-apa. Karena yang lain. Bajul udah ya, literatur reviewnya udah dibuat. Siapa aja Literatur. yang udah buat literatur review, siapa aja dah dalam menentukan judul yang diajukan untuk TA-nya? Kalau Kalau misalnya baru konsep nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke oke. Mas Iwan silakan. Ayo. kalau saya re- eh, sedang ngumpulin jurnal, Pak. Mm-mm. Literatur reviewnya dalam bentuk tabel belum. Mm-mm. Insya Allah 2-3 hari ini jadilah. Oke. Soalnya saya rasa apa jurnal yang mau dipakai Insya Allah udah cukup. Jadi Mm-mm. kemudian 2-3 hari ini buat literatur reviewnya. Oke. Cukupnya ini nggak kayak MPTI saya minta 15 ya. Kalau buat TA Ya, minimal 25. 25. Ya, cukup 25. insya 25 tuh terkait topik, bener-bener topik teknikalinya, metodenya. Terus nanti cari lagi 25 lagi untuk referensi konsep teori dan lain-lain. Jadi total 50. Tapi Oh, dari 50. 50 itu kita benar-benar cari yang memang nyerempet, yang nanti akan dipakai untuk daftar pustakanya ya nggak nyampe 50. Tapi kalau 50-50-nya masuk ya masuk. Nah, untuk daftar pustakanya paling 60%-an doang sih. Yang benar-benar yang kita cari itu benar-benar relevan, ya, relevan sama benar-benar nggak identik ya, tapi menyerupai punya kita. Itu aja. Jadi nanti teman-teman PR-nya, ya sekarang kan tools AI-nya banyak ya. Saya nggak suruh nge-review atau ngebaca sendiri lah, pakai tools AI aja, manfaatkan silakan. Yang nggak boleh itu kan pakai AI-nya untuk nge-generate isi dokumen TA-nya. Tapi kalau untuk alat bantu kita ngelakuin riset, ya boleh-boleh aja. Malah kan malah biasa bisa bikin teman-teman lebih cepat ya. Nah itu tuh ada salah satu tersangka yang nggak saya ACC sidang di semester lalu, Abdul Rohim. Oh. Mas Dwira, udah belum literatur review? Jujur belum sih Pak, karena kan saya pikir awal-awal tuh lebih ke ini dulu ya Pak ya, judul ya Pak ya. Karena judul Mm-mm. saya yang saya angkat kan belum tentu di approve nih Pak gitu takutnya. Jadi Mm-mm. lebih mau konsultasi judul dulu sih Pak. Oke, nah makanya sebelum melakukan hal-hal tersebut, ini ya yang saya balik model konsepnya dan ini juga buat nanti pegangan teman-teman semua pada saat di sidang. Kalau pengujinya pada iseng nanyanya kayak gini, bedanya penelitian yang udah dilakuin sama penelitian yang sebelumnya udah pernah ada, itu apa aja bedanya, nilai keterbaruannya atau kita punya inovasi apa gitu. Terus tahu urgensi, artinya
ini kan setiap penelitian ya, teman-teman melakukan riset yang artinya itu ada asas kebermanfaatannya atau memang lagi dibutuhkan entah itu di masyarakat atau di industri gitu ya. Nah, nanti bisa ketemu kebutuhan memang di masyarakat atau di industri lagi butuh ini nih, misalkan yang tadi masalah cyber security tapi mau dideteksi menggunakan algoritma ML dulu untuk mendeteksi ancaman-ancaman cybernya. Ya kita lihat tren-trennya sekarang ini memang lagi dibutuhkan segala macam ya, makanya itu ada nanti nilai urgensinya atau nilai kebermanfaatannya atau memang ada request yang sekarang nggak langsung dibutuhkan masyarakat atau industri terhadap hasil riset kita. Nah, kalau kita belum melakukan literatur review, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh kita memang bisa menjawab, tapi jawaban yang tanpa landasan ada data atau ada faktanya. Jadi cuma kayak sekedar statement atau argumen pribadi kita aja. Tapi kalau misalkan dicek data atau faktanya, statement kita nggak kuat, yang bahkan mungkin nggak ada di situ tuh. Di situ tuh maksudnya adalah penelitian-penelitian terdahulu yang terkait atau relevan dengan punya kita atau yang hampir sama. Nah, jadi teman-teman saya maunya itu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, misalkan tadi bedanya apa sama penelitian yang sudah pernah ada, apa nilai inovasinya, terus kelayakan alasannya diangkat ya, masalah ya, alasan itu kan artinya masalah, apa kelayakannya permasalahan ini atau riset ini dijalankan itu apa, ya itu berhubungan sama urgensinya. Jadi saya mau nanti teman-teman itu sudah punya pegangan untuk setiap pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Jadi pada saat di sidang aman kalau ditanya seperti itu. Jawabannya paling enak, paling simpel berdasarkan literatur review yang saya lakukan, riset terhadap data dan tren terkait topik menyatakan ini. Aman banget, nggak ada sanggahan lagi. Kalau misalkan kita nggak punya literatur review, oh menurut saya gini. Kamu tahu dari mana? Pasti ada pertanyaan begitu. Buktinya apa? Coba mana buktinya? Gitu. Misalkan pasar lagi butuh Pak gini, topik saya nih hasil dari riset saya nih pasar lagi butuh nih, masyarakat butuh, industri butuh. Siapa yang butuhnya? Pasar yang mana, masyarakat mana, industri yang mana yang butuh? Nggak ada yang minta kok, nggak pernah ada dibahas, nggak ada trennya, nggak ada datanya. Nah, kan nggak enak kalau misalkan udah ditanya kayak begitu tuh pasti 90% mental akan down, terjun bebas dah. Yang ujung-ujungnya setiap ditanya apapun tuh udah ngeblank duluan walaupun pada saat bimbingan nih, wah udah di luar kepala semua ya, di luar kepala dalam artian yang nggak paham. Tapi di sini dalam artiannya teman-teman memang sudah sangat-sangat ngelotok, sudah sangat paham itu, sehingga misalkan ditanya sama pembimbingnya waktu saat simulasi di bimbingan atau sama teman-teman yang lain bisa menjawab dengan baik, jelas, tepat. Tapi pada saat sidang akhirnya ngeblank banget semuanya. Itu kejadian nggak cuma di satu dua orang ya, banyak banget bahkan di beberapa mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa-mahasiswa yang latar belakangnya sebenarnya udah profesional di IT, yang udah pro begitu mentalnya down, nah itu udah parah deh. Udah pasti ujung-ujungnya malah ya nggak maksimal. Yang fatalnya adalah minta extend. Yang enteng-enteng ya sidang ulang, kebanyakan gitu sidang ulang. Kayak contohnya mungkin ada salah satu mahasiswa yang memang sudah expert, udah pakar di bidang tersebut, udah kerja lama lah. Dan dia salah satu pimpinan juga di perusahaannya. Contohnya kayak eh Mas Didik. Nah, Mas Didik tuh termasuk salah satu bimbingan saya. Yang bimbingannya itu udah oke banget. Risetnya dia menguasai. Tapi ada satu celahnya yang dia kelupaan. Bukan dia nggak kerjakan. Dia kerjakan, tapi pada saat jawab dia tidak bisa menunjukkan itu. Padahal di slide-nya ada. Habislah dibantai cuma masalah karena satu hal poin penting yang dia kelupaan untuk menjelaskan dan menunjukkan di slide-nya. Bener-bener ngeblank, ditanya hal sepele aja ngeblank. Ditanya untuk misalkan ada untuk apa eh, contoh gampangnya konfig IP-nya. Masalah konfig IP aja dia pelangap pelongo ditanya IP ngerti apa enggak dia diem aja. Cuma sekedar atau sebatas ditanya ngerti nggak sih IP itu apa buat apa, nah itu nggak bisa jawab sama sekali padahal itu udah kerjaan yang belasan tahun dijalanin. Nah saya nggak mau nanti kalau teman-teman punya kasus seperti itu. Makanya di topik yang sekarang ini saya sebenarnya judul itu saya anggap adalah masih draft semua ya, bukan judul final teman-teman semua yang nanti akan bisa berubah. Jadi keputusan untuk final judul itu ada di saya gitu sebagai pembimbing pertama, bukan di pembimbing kedua ya untuk judul ya. Jadi ada porsinya di pembimbing pertama sama pembimbing kedua. Kalau untuk secara teknis isinya itu pembimbing pertama yang nanti akan apa
punya wewenang ya, punya wewenang, punya haknya di situ untuk bisa menentukan apa sih judulnya, nah, metodenya seperti apa, alur penelitian atau isi penelitian akan seperti apa. Pembimbing kedua itu melengkapi sama lebih ke arah templating atau format penulisan aja. Bukan berarti pembimbing kedua juga nggak boleh kayak ngasih masukan untuk metodenya atau terkait konten atau nanti tekniknya di penelitiannya. Boleh aja, tapi nggak lebih besar porsi dari pembimbing pertama. Oke, begitu. Kira-kira siapa yang sudah siap saya bahas judulnya? Kita simulasikan tentang judul aja. Eh, Tanya Pak, Hmm, kebetulan kan kalau di saya pribadi, Bapak ini kan posisinya pembimbing kedua ya Pak ya. ya, betul. Pembimbing pertamanya Pak Syahid. Nah, Hmm, saya seperti yang saya katakan tadi, untuk literatur review saya masih nyari. hmm. Tapi dari beberapa jurnal yang sudah saya dapatkan, saya sepertinya sudah mengerucut ke sebuah judul gitu Pak. Sebenarnya sih Hmm. udah mengerucut ke sebuah judul. Cuman masih tetap nanti saya tetap eh, menjalankan PR dari Bapak. Saya tetap akan lakukan literatur review agar lebih lebih enak nanti buatnya, tinggal nyari referensinya tinggal lebih mudah. Tapi kalau secara garis besar tentang judulnya sih saya sudah ada sih Pak sebetulnya. Oke, Mas Iwan apa sih judulnya? Saya eh, bentar Pak, kayaknya ada yang beli Pak. Bentar. Oh, ya udah, udah. Maaf ya Pak, bentar Pak, Iya, bentar. aman. Izin Pak, mungkin Mas coba Dwira. konsultasi Pak. Hmm, Jadi kan sebenarnya saya mau ngelanjutin dari judul dari KP saya ya Pak ya. Waktu hmm. itu KP saya pembimbingnya itu adalah Pak Ambrus, yang dimana sekarang adalah dosen pembimbing kedua saya Pak. Oke, Gitu. Nah, waktu itu sih dari Bapak Ambrus sendiri sudah meng-approve atau kasih saran, ya udah nih nggak apa-apa judul seperti ini. Judul yang saya angkat Pak adalah implementasi VPN dan tunneling jaringan untuk meningkatkan kecepatan dan juga fungsi dari aplikasi Accurate antar gedung Pak. Nah, dari Bapak sendiri nih, Hmm. ada nggak saran atau rekomendasi lainnya Pak? Karena kan saya sendiri ngambil jurusannya itu lebih ke jaringan Pak. heeh. Nah, jadi saya kira-kira yang lebih kesannya jaringan banget, yang dan saya cukup kuasai adalah yang hal tersebut, Pak. Gitu. Mungkin boleh arahannya, Pak. Mas Dwira pada saat menentukan judul itu sudah searching di Google Scholar berapa banyak judul terkait atau judul yang hampir sama. Lebih ke banyak VPN dan tunnelingnya sih, Pak. Saya kan tapi identik VPN, kali sampai ke aplikasinya ya, Pak ya, gitu. heeh, tunneling, tunneling apa? Aplikasi Accurate ya? Benar, Pak. Kebanyakan lebih ke VPN aja sih, Pak, gitu. VPN dan tunnelingnya. Oke. Ada. Oke, kebanyakan memang ngebahasnya untuk yang si VPN sama tunneling aja ya, tapi kalau untuk nge-improve performan dari aplikasi Accurate belum ada ya. Benar, Pak. Karena Nah, itu lumayan signifikan ya, Pak ya, kalau sampai mm-mm, aplikasinya disebut. betul. Nah, itu jadi berarti nilai pembedanya Mas Dwira ya. Jadi udah punya nih sebelum melakukan literatur review sudah punya. Mungkin udah pernah pernah riset, udah pernah searching di Google Scholar atau di Google ya. Tetap dilakukan aja literatur reviewnya. Jadi Mas Dwira kan nanti memang kan akan butuh daftar pustaka juga untuk referensi juga untuk daftar pustaka kan ya. Jadi nanti untuk yang kayak publikasi-publikasi dengan judul yang atau topik yang terkait dengan punya Mas Dwira itu dikumpulkan aja semuanya. Terus lakukan literatur review kayak waktu mata kuliah MPTI. Mata kuliah MPTI-nya waktu itu Mas saya bukan? Sepertinya iya sih, Pak. Mas saya ya? Saya sepertinya iya. Saya jadi sedikit lupa juga sih, Pak. Oh, Karena sambil kerja juga. nah kalau udah pernah dulu di kelas saya berarti udah tahu cara bikinnya lah ya. Jadi nggak saya jelasin lagi. Nah bikin aja kayak gitu. Terus nanti setelah Mas ya kan yang di review kan cuma tiga hal penting doang sebenarnya ya. Cuma masalah, metode sama hasil kan ya. Jadi masalah, metode, hasil dari
25 misalkan Mas Wira dapat 25 jurnal nih. Atau paling apesnya gitu lah 15 gitu ya. Ideal sih 25. Nah, cari 5 jurnal yang bener-bener mirip banget atau nyerempet banget atau terkait banget sama penelitian yang mau Mas Wira lakukan ya atau teman-teman lakukan nih. Nah, dari 5 itu lakukan review dari masalah, metode sama hasil ya. Di review tiga-tiganya, terus keywordnya dimasukkan juga biar nanti kita juga bisa ngambil keyword-keyword apa aja yang sejenis dengan penelitian yang terdahulu. Nanti Mas Dura tinggal tambahin di paling bawah itu adalah nilai inovasi yang diangkat atau yang membedakan plus urgensinya. Nah, kalau misalkan topik penelitian ini udah matang, konsepnya udah matang, ya hal kayak gitu tuh ya, kayak inovasi sama urgensi tadi Mas Dura juga udah sampai apa menyebutkan belum ada tuh yang sampai nge-improve si improvement dari si performance si aplikasi accurate-nya. Nah, berarti itu kan jadi nilai kelebihan yang punya Mas Dwira. Nah, dari segi urgensinya, kenapa gitu? Misalkan, memang harus diimprove sampai gimana lagi untuk si aplikasi Accurate ini? Tadi, karena ini kan dipakainya perusahaan yang contohnya punya beberapa cabang atau punya gedung yang berbeda gitu tadi contohnya kan. Nah, mungkin di perusahaan tersebut memang butuh improve untuk performance accurate-nya. Contoh ada masalah-masalah kendala lambat performnya atau lambat untuk integrate datanya. Sedangkan kalau misalkan keuangan itu ya atau sistem si accurate itu akunting kan ya. Nah, itu kan apalagi dia harus minta data-data real time. Kalau lama kan ya menghambat pekerjaan yang lainnya juga kan. Nah, itu bisa diambil jadi urgensinya. Gitu ya. Nanti baru kita fixkan judulnya. Oke. Tadi kan saran Bapak ngambil 25 terkait metodenya, 25 lagi terkait apa Pak? Sorry. 25 jurnal itu penelitian-penelitian yang terkait aja. Terus nanti 25 lagi buat backup untuk kita kayak ngambil-ngambil landasan teori, landasan konsep, atau kayak misalkan kita mau ngambil metode-metode, kita nanti ngambil dari jurnal-jurnal itu aja buat memperkaya si daftar pustakanya aja atau referensinya. Tuh ya. Baik Pak, Jadi, berarti nanti di hmm, bimbingan selanjutnya saya membawa literatur yang sesuai dengan judul saya angkat, nanti bisa saya presentasikan ke Bapak ya Pak ya. Apa betul. saja yang kira-kira menyerempet dan apa saja yang relate lah ya Pak ya. Benar, benar, benar begitu. Jadi nanti di bimbingan next sesi kita bimbingan itu teman-teman semua sudah punya literatur review, artinya sudah punya bahan kajian yang kuat. Dan itu jadi bahan pertimbangan kenapa ngambil topik dan akhirnya menentukan judul penelitiannya apa. Karena tadi sudah melakukan review, sudah punya landasan yang kuat, pondasi yang kuat untuk risetnya. Masalah yang diangkat itu sudah diuji kelayakannya atau kelayakannya memang sudah dinilai oke layak. Terus punya nilai inovasi juga atau pembeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sama. Plus ada urgensinya juga. Artinya ini penelitian memang hasil penelitiannya dibutuhkan sama masyarakat atau sama industri. Jadi nggak melakukan penelitian yang hasilnya ini sebenarnya orang nggak ada yang butuh kok hasil penelitian kita. Nah, kalau ada statement kayak begitu lagi tuh udah paling nyesek banget di sidang dah. Ngapain ngelakuin penelitian itu orang nggak ada yang butuh. Nah, itu. Oh, kita mau nggak nyari-nyari aja, Pak. Kita mau tahu hasil gini-gini. Ya, ntar mau dipakai sama apa gitu. Karena riset itu kan nanti akan dipakai. Entah itu nanti untuk siapa ya, kebutuhan untuk akademik juga itu kan salah satu kebutuhan juga tuh. Misalkan di bidang akademik memang butuh riset kita. Ya, itu ada tuh nah, ini urgensinya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada yang butuh banget, kepentingan penelitian kita tuh nggak ada benar-benar yang membutuhkan, nah itu akan jadi sesuatu pertanyaan yang bagi peneliti itu gimana ya? Kayak misalkan orang sudah buat yang wah-wah, kita pengen keren gitu kan. Seenggaknya ada sedikit pengakuan dari orang, oh iya nih, kita nanti mau coba ambil hasil risetnya, kita mau pakai ini, oh hasil risetnya bagus gitu. Ya walaupun kalau misalkan kita mau dialis, gua nggak butuh kok pengakuan dari orang, yang penting riset selesai. Tapi kan nggak begitu cara main ya. Ya, Oke Pak, sorry Pak, berarti kan saya sendiri kan dari materi yang tadi saya angkat sebenarnya itu sudah menjadi produk dari perusahaan saya saat ini Pak. Artinya kan saya sudah ada value untuk ini sangat-sangat laku ya Pak ya, dalam artian mm, bisa dijual malah. iya, Itu menjadi salah satu landasan juga ya Pak ya, untuk memperkuat betul. judul saya Pak. Berarti. Betul, betul. Jadi nanti tinggal dijelaskan aja kayak misalkan di beberapa industri, contohnya di industri yang saat ini Mas Dwira sebagai riset gitu ya, periset gitu ya, peneliti gitu ya, kita bilangnya peneliti, bekerja atau di industri tersebut, di profesinya Mas Dwira, memang lagi membutuhkan hasil riset yang nanti mau dikerjakan nih risetnya. Nah, itu nanti akan kayak jadi apa ya, benchmarkingnya sih
industri-industri terkait untuk mengacu ke hasil risetnya Mas Dira. Bisa kayak gitu. Baik, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Oke, thank you. Sip. Oke. eh jadi tadi untuk yang lain mau ada yang baru beberapa datang nih ya. Baru ada yang beberapa join kayak Mas siapa nih? Mas Abdul Rohim, Mas Alexander, Mas Rijal. Oh, Kang Rijal. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lama nggak jumpa nih. Oke, aman ya? Nggak ada Mas Baru Ilham, Mas pulang Sigit juga kerja, ada. Pak. Ya, Us, oke oke. ya. Untuk penelitian saya sebenarnya sedang develop ini, Pak, aplikasi pemilu Mm-mm, menggunakan blockchain. mm-mm. Saya kemarin sempat dengar sekilas apa yang ditanyakan ke Pak Sahid. Nanti saya jelaskan di sini ya. Iya, betul, Pak. Ini kan apa lebih ke network spesialis ya, karena kan ini Mm-mm, peer-to-peer network gitu. mm-mm. Cuman saya mau ngangkat data saya sebenarnya udah agak jenuh itu, Pak. Dari kemarin udah Iya. pengen masuk ke dunia baru gitu, Pak. Paham, 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 paham. Memang ya. Ya Kalau gitu. yang udah sering main data saya pasti ya cuma gitu-gitu lagi. Apalagi yang mau dieksplor lagi ya. Belum Ya. ada yang wah lagi gitu kan. Nah, ya sekalian biar nggak lupa lah. Karena saya orang nggak pelupa. Langsung ngebahas aja. Kang Rijal ini peminatannya kebetulan data science ya, kalau nggak salah ya. Itu kebetulan ngambil mata kuliah peminatannya data science semua gitu. Tapi pingin Ah, skripsinya ngambil peer-to-peer network dan oke. blockchain Jadi gitu. ada cerita yang di semester lalu peminatannya data science juga. Ya, peminatannya data science, tapi yang diangkat adalah cyber security. Nah, irisannya adalah data science-nya dia pakai algoritma machine learning ya untuk deteksi indikasi gitu ya, mendeteksi lebih dini serangan-serangan yang mungkin akan terjadi di sebuah instansi. Nggak apa-apa, jadinya masuk. Nah, Mas Ijal, kan data science itu luas ya, yang kayak kemarin Mas Sahid, apa Pak Sahid juga sampaikan, kita bisa ngangkat data science ya, misalkan di data analisnya aja, data analis juga masuk bagian lingkup data science. Kayak misalkan data exploration-nya, data cleaning-nya, data visualization-nya, itu kan nanti bisa disuguhkan juga. Selain kita, apa, memang kalau misalkan di fokusnya adalah teknologi blockchain-nya ya, untuk si sistem pemilu ini kan. Tapi kan kalau untuk di sistem blockchain ini kan, gini deh, saya dengar ceritanya dulu. Ini kan nanti sistem pemilu yang biasanya rakyat ini dulunya kalau untuk pemilihan umum dengan manual coblos kertas mau digantikan dengan apps kan? Iya, Niatnya seperti itu betul, kan? Pak. Iya. Terus gimana? Jadi nanti ada sama sih ada Pilpres, Pileg, ya DPR 1, DPR 2, DPR, kemudian DPD. Nah, data-datanya itu disimpan di blockchain. Nah, Nah, ya. untuk skala scalingnya, Hmm, scalingnya nanti minimal ya di satu kecamatan ada satu node lah, oke. node peer-to-peer-nya gitu. Terus nanti satu kabupaten atau satu kota itu sebagai sebuah ini klaster atau sharding yang mandiri gitu. Tuh ada Jadi lebih clusteringnya. cepat. Ya, jadi hierarki clustering saya yang ambilnya, Pak. Itu udah ada data analis data science-nya. Ya udah terusin aja. Masuk kok. Nah, ini nanti mandiri. Nah, kalau jaringan peer-to-peer di atasnya itu saya nggak pakai blockchain. Jadi yang blockchain itu yang sampai tingkat kota, kabupaten. Oke. Di atasnya cuman buat kebutuhan rekapitulasi suara saja di Oke. apa hierarki provinsi sama nasional. Nah, Oke. cuman kan ini saya sih sudah mulai develop aplikasinya juga. Hah? Udah mungkin sekitar 25% sih. Jadi Ah, bayangan saya kalau waktu 3 bulan kayaknya habis buat bikin aplikasinya karena saya bikinnya from scratch, Pak, dari nol hmm, nggak pakai. Karena yang saya browsing dari Google Scholar dan lain-lain itu hampir semuanya e-voting pemilu itu ngambilnya dari jaringan yang existing pakai Ethereum, ya pakai ETH, iya. smart contract-nya pakai Solidity. Ya, itu kan menurut saya wong pemilu kan nggak harus pakai mata uang virtual itu kan boros buang gas saja, Pak. Jadi Betul. di sistem saya ini karena pemilu ini kan penyelenggaranya dibiayai negara, nggak perlu ada penambang yang di yang kalau nambang dikasih duit gitu kan. Jadi saya nggak pakai mata uang digital gitu. Jadi Ya,
bikin sendiri gitu Pak untuk jaringan peer-to-peer networknya gitu. Nah itu yang mungkin takes time, butuh waktu 2 bulan 3 bulan itu Pak. Gini ya. Ini kan Hmm. bulan November. Kita semester baru, semester depan, teman-teman sih memang diarahkan sama prodi itu untuk sidang itu di awal Januari, terakhir itu di bulan Februari. Tapi kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya biasanya suka ada tambahan waktu tuh, mepet-mepet ke semester baru. Mungkin ya. Tapi ini belum belum pasti ya. Tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Kayak kemarin aja kan kita semester baru Oktober, tapi di awal Oktober masih ada yang sidang juga. Nah, semester baru di semester depan itu kisaran bulan April awal. Berarti paling mepet banget bulan Maret. Nah, kira-kira bulan Maret itu udah selesai semua belum? Sudah sih kalau di bulan Februari saya sih targetnya selesai Hmm. semua gitu. Tapi bayangan saya kalau kalau ditambah dengan apa data analisis Hmm. atau mesin learningnya, takutnya molor nggak gitu. nggak usah ditambahin mesin learningnya. Jadi data science cukup data analisis juga nggak yang terlalu banyak banyak banget atau terlalu teknik banget ya. Kayak Atau misalkan tadi ambil ya. data engineering mungkin ya, Pak. Nah, Jadi mendingan tes itu. pipeline aja, pipeline ke pakai apa mungkin apa aja Spark gitu ya. Betul itu, mending data engineeringnya. Kan data engineering memang salah satu profil lulusan untuk si di data science juga, data scientist. Oh iya, Ah, boleh nggak boleh. apa-apa. Jadi nggak sampai harus kayak nerapin AI, ML atau DL ke situ nggak. Ya. Jadi kemarin dimaksud Pak Said juga bener. Tapi Pak Said kayaknya lupa buat nyampein ya. Jadi tetap teman-teman boleh sebenarnya gitu kan. Karena memang kita nggak menutup kemungkinan yang memang minatnya di data science atau udah ngambil data science bukan berarti nggak boleh melakukan riset di network. Boleh aja, tapi tetap yang peminatan asalnya juga nggak jangan ditinggalin. Karena nanti kan akan dicek tuh teman-teman ngambil peminatan apa sama produk hasil akhirnya itu apa. Hasil akhir itu ya tugas akhir ini. Itu kan akan dicek apakah sesuai dengan peminatan, terus sama profil lulusan yang ada di prodi gitu. Nah, kalau misalkan tadi contohnya Mas Rijal, atau Kang Rijal, tadi ada data engineeringnya, walaupun nanti kentalnya ke teknologi blockchain, ya nggak masalah. Karena masih tetap ada gitu unsur dari data science-nya di situ. Nggak masalah, lanjut terus aja ya. Pembahasannya nanti jadinya gimana, Pak? Kalau takutnya kalau ngambil judul misalkan Nah, apa apa pipeline untuk data hasil pemilu, big data hasil pemilu menggunakan teknologi blockchain, menggunakan Apache Spark misalkan gitu, itu nanti jadi lebih banyak pembahasannya di data engineeringnya gitu. Padahal saya kan pinginnya lebih banyak bahas di peer-to-peernya sama ya, blockchainnya gitu, gini, Pak. makanya nanti judul itu kan saya sampaikan tadi ke teman-teman yang mungkin tadi udah join dari awal ya. Jadi judul itu kita sifatnya masih draft semua tuh. Dan judul itu akan kita finalisasikan sebelum teman-teman semua sidang Oh, atau saat nanti laporannya sudah selesai dan produk dari hasil riset sudah selesai. Baru nanti kita akan coba untuk modify judulnya biar nggak terlalu meleset atau nggak ngegambarin risetnya, tapi juga memenuhi kelayakan apa yang dipersyaratkan untuk judul tugas akhirnya. Jadi untuk judul pokoknya draft dulu aja yang penting topiknya udah dapet atau konsep dari risetnya udah ada ya. iya, baik, Pak. Itu aja ya. Nah, yang harus dilakukan itu tadi sama seperti Mas Dira dan atau teman-teman yang lain semuanya. Jadi yang saya Iya, minta itu teman-teman melakukan studi literatur atau literatur review dulu aja biar iya, kuat dulu kebetulan udah landasannya sih, segala Pak. macam. Nah, kalau udah oke, udah mantap Iya, itu ya. kemarin karena ini kan awalnya mata kuliah teori informasi yang Heeh. Pak kemarin kan ngasih tugas untuk review jurnal. Mm, Saya cari jurnal ada dapat ya sekitar 10 itu yang tentang blockchain dan saya jadi UAS-nya itu kemarin. yang di Itu MPTI juga kan sih? kayaknya kenapa? Yang di MPTI? Yang di MPTI saya itu LLM. Oh iya. Ya, LLM untuk dengan knowledge graph. Ya udahlah. Oke, Ya, itu aja. Nanti kalau sudah ada kita bahas untuk minggu depan plus konsep bab satunya ya. Jadi bab oh satu ya, itu nanti baik Pak. saya jelaskan di sini teman-teman ngerjain apa tapi nggak bab satu secara keseluruhan. Saya minta itu minggu depan itu baru latar belakang doang karena nanti di sini baru saya kasih kisi-kisi latar belakang itu isinya seperti apa. Gitu. Oke, baik Pak. Ya, Oke, aman ya? ya, baik Pak. Terima Oke, kasih Pak. yuk. Oke.
Mungkin ada lagi yang lain yang mau disampaikan sebelum kita ini. Oh, Mas Sigit. Ya, emang bimbingan saya. Assalamualaikum Fatih. Lah, emang bimbingannya bukan bimbingan apa Iwan? Bukan Pak. Pak Oh, Pak saya. Said sama Pak Riyad. Pembimbing pertamanya Pak Said. Pembimbing pertamanya Pak Said. Kayak sama Mas Iwan. Oh, sama Mas Iwan sama. Bisa aja Pak Said dapetin ya. Izin Pak mau tanya. Ya. Saya masih bingung Pak. Karena apa ya? Kemarin kan sempat apa namanya? Udah cari-cari referensi kan. Kok banyak yang sama gitu Pak. Nah, lu Maksudnya udah pernah itu. Karena tapi ini kan kebetulan project Pak. Ada apa project nih dari judulnya apa dulu nih judulnya biar saya dari langsung judulnya nggak ada. ini Pak. Apa? Oh, Pengenalan citra ya ya digital ya ya. yang Ya, itu ya. Pak apa Ah, plat gitu. banyak banget emang. Makanya itu Pak cuma itu project sih Pak sementara dikerjain juga itu Heeh. di grup dari dinas perhubungan kota itu Pak jadi sementara Iya, kerjain ini kemarin ambil itu tapi habis itu baca lagi aduh udah banyak banget. nih bocoran lagi satu. Mas Bayu judulnya sama, baru semester lalu sidang. Oh nah itu kira-kira Persis gimana lagi. Pak ya. Persis lagi pakai PT Serak ini juga, Yul V8 juga. Ya, aduh, 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 aduh. Ya ganti berarti Pak. Udah gitu dia bukan hanya deteksi plat, plus volume jumlah jumlah kendaraan yang lewat. Nah rencananya juga gitu Pak Sama lagi. karena kan nanti outputnya kan biar ada database itunya terus eh nanti mau Kalau cross check. yang belum ini diimplementasikan ke logistik misalkan, Mas nah, Sigit. Jadi oh, deteksi pertama deteksi tipe kendaraan. Kalau bukan truk abaikan. Kalau truk cek platnya nanti langsung masuk ke database logistik gitu. hmm. Itu mungkin jarang itu karena pas aku kerja di dunia logistik nyari model begitu nggak ada akhirnya ya bikin-bikin sendiri gitu. No, dapat insight dari Kang Rijal. Gimana? Saya Juga. ada juga satu nih studi kasusnya di salah satu perusahaan ekspedisi yang gede lah, JNE. Jadi dia itu ada sistem eh, sortir barang berdasarkan volume. Seperti kayak tadi tuh, hampir sama. Kalau tadi kan kategorinya jenis atau kagak. Nah, dia sortir jalan Iya. berdasarkan volume. Jadi kalau volume berapa, dia nanti akan masuk rak-rak berapa. Dan ternyata itu banyak miss-nya kalau misalkan barangnya posisinya nggak simetris naruhnya. Maksudnya kameranya di depan itu kalau kita agak miring berapa derajat itu dia nggak mau kebaca. Mesinnya ada algonya juga di situ, tapi banyak miss-nya akhirnya nggak dipakai lagi. Jadi Hmm. si Ya, JNE itu dia cuma beli mesinnya, terus ada vendor yang ngedevelop untuk algoritmanya, tapi akhirnya banyak miss dan gak dipakai. Tadinya dipakai di bandara, terus udah nggak dipakai lagi, sekarang ngerjainnya manual lagi. bisa juga sih, Pak. Gimana? Ya? Pengolahan citra computer vision udah banyak banget, apalagi kalau yang mau deteksi plat nomor kendaraan ini ya. Iya. Cuma kemarin kan mikirnya simpel, Pak. Oh, anu kan sekalian ngerjain proyeknya gitu kan. Tapi belum belum Iya, riset lagi, cuma udah habis update kemarin baru beberapa hari yang lalu sih. Lihat-lihat aduh kok banyak sekali gitu. begitulah. Makanya itu pentingnya saya kenapa minta ke semua bimbingannya, bimbingan pertama saya, yang saya jadi pembimbing utamanya atau saya jadi pembimbing keduanya, bikin literatur review, tentukan nilai inovasi atau perbedaannya plus urgensinya. Udah itu dulu. Biar nanti nggak ada sanggahan-sanggahan ngapain ngerjain judul itu udah banyak. Ngapain ngerjain penelitian itu udah pada orang udah banyak banget yang ngambil. Terus kemarin juga udah ada lagi yang sidang. Itu. Ya, Oke, siap, berarti Pak. harus Nah, dirombak kalau lagi. misalnya gini, Pak, apa? Gimana? Kalau misalnya lanjutin yang apa namanya? KP-nya kemarin kan apa? Yang Mental health ya? ngerjain iya yang mentah itu kan yang ngerjain apa namanya itu LSTM-nya kan bukan saya. Kalau misalnya itu diangkat lagi gimana Pak ya? Maksudnya kemarin kan perbandingannya kan 98 banding 2 nih Pak. Ah, Nah mau dinormalin nih perbandingannya misalnya 70-30 gitu Pak. 80-20 lah. 80-20 lah. Heeh. Itu gimana Pak kira-kira? Tapi nggak sampai aplikasinya sih. Literatur review dulu deh. Takutnya juga Siap saya belum siap. ngecek lagi malah gitu. Makanya itu yang penting tuh tadi kalau udah ngelakuin literatur review, kita
jadinya tahu oh Pak yang saya kerjain ini kayak tadi Kang Rijal, terus Mas Dwira, Mas Iwan tadi udah pada tahu oh nih Pak ini belum pernah diambil ini kelayakannya gini ada urgensi ini kepentingan ini segala macam nanti enak ngejawabnya pas sidang gitu. Saya nggak mau teman-teman nanti pas di sidang tuh ditanya begitu tuh udah down udah langsung wah iya ngapain lagi dan akhirnya penguji juga ya begitulah contohnya kalau saya sendiri nguji nih kayak kemarin ya banyak banget lah ini udah diambil nih ngapain lagi dikerjain sih udahlah udah langsung saya vonis udah ulang-ulang ya jahatnya begitu ya tapi emang bener gitu buat apa lagi gitu kan ngerjain hal yang udah sama udah gitu pas dicek hasil risetnya dia nggak lebih baik dari hasil riset-riset peneliti sebelumnya terus buat apa nah itu ya yang dihindari tuh kayak gitu makanya udah bikin literatur review dulu biar aman lah. Oh, siap, Pak. Hmm, Terima kasih, Pak. oke ya Mas Rohim masih lanjut ya. Iya, masih lanjut, Pak. Nah, extend 1 semester nambah doyan nih kayaknya Iya, iya. Gini, Pak, kemarin kan sebenarnya fokusnya di apa rekomendasi topologi, redesign ya. ya redesign topologi. Nah, kebetulan di bulan kemarin itu di sekolah ada redesign sendiri gitu loh, Pak. Terus Nah, itu rencananya untuk apa yang pengambilan yang kemarin tuh tetap seperti itu. Tapi nanti fokusnya di evaluasi di redesign topologi yang ini, yang baru ini, yang sudah oh dilakukan. oh ya kalau udah diimplementasikan lebih enak lagi kan Mas Rohim sebenarnya risetnya hanya tinggal masukin apa yang udah diimplementasikan terus bikin analisanya kan. Oh, gitu. Berarti untuk judulnya Cuma pasti, ini gimana Pak? karena ini extend, kalau kemarin kan karena kepepet banget ya. Kalau cuma Iya, QoS doang kan itu juga udah pasti langsung ditolak mentah-mentah tuh di sidang juga ya. Jadi iya, kalau teman-teman yang mengambil network mau QoS udah dah dikubur tuh jauh-jauh masalah QoS ya. Kalau nggak ada analisa lain yang dilakukan kayak misalkan tadi komparasi performance atau nanti mau ada untuk nyoba security-nya gitu. Terus coba untuk redesign dan segala macam gitu atau nerapin algoritma data science ke dalam apa desain topologinya. Kayak contoh gini loh, Mas Didik juga kan dia peminatan ngambilnya kalau nggak salah data science. Nah, sama yang dibahas adalah ini. Jadi dia coba untuk mengimplementasikan salah satu algoritma untuk mencari rute terpendek ya yang biasanya dipakai kayak kayak tempat-tempat wisata atau di map segala macam itu dia implementasikan ke dalam pengiriman paket data di sebuah topologi jaringan namanya algoritma Astar gitu. Nah, Mas Rohim ini jangan fokus ke QoS sama sama apa ya? Sama redesign doang sih sebenarnya kalau pengen aman ya. Jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi nanti iya. kejadiannya adalah pada saat sidang Mas Rohim sendiri yang nanti akan kelabakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengujinya. Coba Oh, cari atau tambahkan apalah yang bisa dimasukkan ke situ. Entah itu mau nerapin security, entah itu nanti mau kayak security kan gampangnya coba untuk nerapin model ya nggak usah jauh-jauh lah enkripsinya gitu kan. Terus atau apalah yang bisa diterapin gitu atau nanti mau ada manajemen apa lagi di jaringannya gitu yang bisa diterapin lagi di situ kayak misal yang gampang-gampangnya ya jangan bandwidth manajemen sama queue juga ya itu juga terlalu terlalu hanya tinggal pakai QE di Winbox yang pakai mikrotik ke beres gitu tapi iya. apa sih yang bisa dicoba untuk diimprove lagi maksudnya dari jaringan existing itu dengan Mas Rohim melakukan analisa atau melakukan sebuah penelitian terhadap jaringan itu dan coba untuk mengimprove-nya. Nah, improve-nya itu pakai teknik apa gitu. Iya, Pak. Baik, nanti saya Nah, coba lagi ini kan sesuaikan. waktunya juga kan lumayan di-extend lagi nih. Jadi nggak terlalu mepet banget kayak kemarin gitu ya. Iya, Yang Mas Rohim ini bisa coba untuk cari-cari lagi masalah lainnya. Kalau emang masih pengen minat tetap di masalah infrastruktur khususnya topologi gini ya atau desain jaringan inilah ya sambil dicontohin daripada bingung ngejelasin pakai kata-kata tuh lebih sulit daripada aduh redesign
Reset analisa probability top down design. Coba cari-cari di Google Scholar mengenai topik yang kira-kira Mas Rohim mau ambil ini. Terus nanti cari-cari yang menarik. Habis dapat yang menarik, nanti cari yang temanya terkait. Baru lakukan literatur review lagi. Desain dengan metode NDLC mah cuma langkah-langkah penelitiannya ya. Jangan kayak gini juga ya. NDLC itu Hmm. cuma langkah-langkah penelitiannya aja. Pendekatan top down. Wah, kebanyakannya top down ya. Nah, ini kan yang hampir mau dilakukan sama Mas Roym yang ini kan ya. Iya, Optimasi kualitas jaringan melalui redesign topologi. Atau kayak Mas Dira atau yang lain-lain ada insight buat Mas Rohim. Kasihan nih Mas Rohim nih yang extend nih. Siapa tahu ada yang punya ide di jaringan tapi belum dilakukan, bisa buat Mas Rohim tuh. Jaringan komputer. Jajak metode failure. Pakai top down juga tadi udah beberapa yang ini ya. Udah banyak yang ngambil juga. Kalau di jurnal luar, ini algoritma genetik lagi marak juga, Pak. Nah, genetik. Hmm. Kalau kita pakai bahasa Indonesia nggak muncul ya, bener. Aduh, ya Mas Rohim berarti kalau ini cari bahasa Inggris ya. S. Oh iya banyak nih. Nah, udah dari tahun udah lama berarti ya. Udah pernah ada yang ngebahas di tahun 90 loh. Iya. Di tahun 90 ada yang ngerjain. Oh iya bener. Nah tuh. Tapi ya ini kan di jurnal luar nih. Kalau kita cari kayak algorit algoritma genetika untuk jaringan komputer. Praktik untuk penjadwalan mengajar. Optimasi routing data dalam. Nah, ini ada nih Mas Rohim banyak nih. Tapi udah banyak juga rute optimal topologi. Udah banyak juga yang bahas. Mas Rohim gimana kalau kayak gitu tuh ditambahin kayak satu algoritma misalkan algoritma genetika. bisa Pak, nanti harus belajar lagi cepatnya. Ini ada juga nih tuh. Wah, mantan. Ini ada juga pemantauan jaringan. Nah, coba-coba cari algoritma-algoritma yang ini dulu deh ya. Langkah yang Mas Rohim lakukan saat ini adalah cari algoritma-algoritma yang bisa dipakai untuk improvement jaringan komputer.
cari yang kira-kira nanti bisa dikuasain atau dipahami Mas Rohim dalam waktu singkat, baru nanti cari literatur reviewnya aja. Lakukan literatur review gitu ya. Iya, Pak. Nah ini banyak kok algoritma-algoritmanya. Algoritma routing itu yang paling gampang. Jadi kalau Mas Rohim cuma QoS-nya doang, itu pasti habis lah ya. Pasti habis lah QoS tuh. Bahkan di beberapa pembimbing tuh kan kalau ngangkat judul QoS tuh langsung ditolak itu. Nah, QoS-nya itu adalah nanti untuk ini aja, apa, untuk perbandingan antara jaringan yang existing dengan redesign jaringan yang sudah dilakukan sama Mas Rohim. Gitu Iya, ya. Pak. Iya. Biar bisa sidang di semester inilah, jangan extend lagi ya. Iya, Pak. Tapi harus dikejar, jangan hilang-hilangan kayak semester lalu ya. Iya, Pak. Awas ya kalau hilang-hilangan ya. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Ya oke. Kalau hilang-hilangan nggak saya respon lagi nanti. Ya next, Mas Yunus Ya, dulu dah. Mas Yunus nih yang lanjut dari bimbingan KP mas saya waktu itu ya. Iya Pak. Iya gimana Mas Yunus? Sebelumnya saya minta maaf nih Pak. Soalnya kan kemarin saya bilangnya mau lanjut yang waktu KP itu, yang Oh, harusnya kan ya udah masuk dimaafin dah. kompeten ya. Tapi kendala apa? Kenapa saya tidak bisa lanjutkan itu? Server kemarin yang saya bangun ternyata dirombak lagi. Jadi aduh, aduh. Kalau dia lagi pulang sih Pak. Terus mau ngebahas apa nih? Apa Ini sih pengajuannya? mau masuk ke ini siapa? Mau ke topologi jaringan tapi pas tadi dibahas itu, aduh. Nah, ya pokoknya kalau yang ngambil mau ngerancang-ngerancang apa topologi-topologi jaringan atau redesign jaringan begitu, udah dah cari yang kalau emang ada algoritma tambahan, metode tambahan dan lain-lainnya boleh, tapi kalau cuma hanya redesign aja terus QoS-QoSan jangan deh ya. Pak. Makanya tuh judulku aja tuh kayak yang penting ada judul dulu dah yang diajukan. Soalnya kan Hmm, kemarin waktu di kantor kan ngedesain itu apa tritier menggunakan apa redundansi. Nah, gue ah, bilang kayaknya bisa nih saya pakai tanya sama ini engineer-nya bisa kan mas saya belajar sambil ini bisa aja katanya itu kalau mau. Nah, pas dengar tadi tuh kayaknya agak susah deh. ini sih kalau judul yang se ini ya, yang bener-bener identik sih cuma keluar 8 hasilnya. Tapi kalau misal ini juga nggak semua keywordnya ada ya. Dan 8 ini juga kalau kita misalkan persempit lagi 9, 9. Masih sedikit sih kalau mau ngambil yang judul yang itu. Dia aman aman aja Pak ya. Aman nggak amannya tergantung nanti hasil risetnya. Maksudnya gini, kan sebelum kita ketahuan hasil risetnya kita punya hipotesa ya. Iya, Pak. Ada yang masih ingat kan hipotesa penelitian itu apa? Apa ya? Sesuatu Apa? yang Apa? Suatu yang apa? Di MPT udah dijelasin panjang lebar, kali tinggi, udah bukan kuadrat lagi, udah kubik ya. Tujuan penelitian atau rancangan jawaban, rancangan penyelesaian masalah, itu kan namanya hipotesa, bukan hasil penelitian. Kalau hasil penelitian kan kalau risetnya udah selesai, dapat hasilnya. Tapi kalau hipotesa kan saat kita udah nemuin masalah nih, atau alasan-alasan kenapa penelitian diangkat, ya riset kita mau lakukan, ya kita juga harus tahu atau harus merancang kira-kira nanti rencana-rencana jawaban atau penyelesaian masalah dari masalah-masalah yang kita angkat sebagai landasan atau alasan kita melakukan riset itu apa-apa aja. Itu kita udah punya hipotesanya dan dari hipotesa kita bisa kira-kira nih kita bisa bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Apakah kita akan ada peningkatan dari penelitian yang sebelumnya atau enggak? Kalau enggak ada, ya jangan. Tapi kalau ada peningkatan-peningkatan, terus ada juga yang bisa membedakan kita dengan penelitian yang sebelumnya, ambil. Itu aja simpelnya. Sebenarnya nggak susah mau bikin TA atau riset tuh. Yang penting adalah yang ditanyakan itu selalu tadi ada enggak
pembedanya dengan penelitian yang sebelumnya pernah ada. Yang kedua, urgensinya. Ada kepentingan apa, atau ada kelayakan apa, ada kebermanfaatan apa, atau ada kebutuhan apa di masyarakat dan industri tentang atau terkait hasil penelitian kita nanti, hasilnya seperti apa. Gitu doang. Masih sedikit hasilnya kalau cari di Google Scholar juga, Mas Ines. Kalau mau diambil silakan aja. Oke, Pak. Ya, yang penting bikin Baik, studi literatur dulu ya. baik Pak, baik Pak. Berarti ini tinggal dicari aja ya, apa sih nanti yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya dan urgensinya apa gitu ya. Betul. Kalau kelas MPTI-nya saya udah paham lah kalau disuruh minta bikin studi literatur bentuknya kayak gimana ya. Siap Pak, siap, siap. Kecuali yang di kelas MPTI-nya bukan saya nih, saya nggak tahu tuh tersesat di mana ya. Waduh, di Waduh, bab waduh. daftar pustaka, Pak. Wah, ya udah di record ya, ntar di share. Takut ada yang ngintip. Coba hal gini. Mas Alpa dulu lah, Mas Iwan nanti bentar lagi. Oke, makasih Pak. Mhm. Malam, Pak. Ya malam, Mas Alpa. Mas Alpa beneran ini? Ya, Alpa Prima kan? iya Alfa Prima. Oh, saya belum Apa kok request. datang, Pak? Alpa kok datang. Ada aja emang jokes bapak-bapak. Maklum, bapak-bapak, baikan dia. Gimana, Mas? Oke, jadi penelitian saya itu konsepnya kayak gini, Pak. Saya pengen buat sebuah mungkin framework ya kita sebutnya untuk eh, penetration testing di aplikasi web. Nah, biasanya kan kalau kita mau ngetes web ya pakai Mm-mm. alat-alat automation Iya, itu betul. ngasih activity false yang kadang tinggi. Sebenarnya itu nggak rentan, dibilang rentan. Nah, Mm-mm. produk yang saya ingin bangun ini untuk meminimalisir noise tersebut dan juga outcome yang diharapkan itu berupa report untuk klien. Nah, alat-alat ini biasanya kan kita pakai berbeda alat ya, kayak untuk pengumpulan informasi, pakai alat B, scanning, pakai C. Nah, saya pengen menjadikan ini satu. Jadi ini semua terintegrasi gitu. Ada alat serupa namanya Wazu. Kebetulan saya sering banget pakai Wazu untuk deteksi ancaman di tempat kerja. Nah, cuman itu untuk sisi defensifnya. Saya pengen dari sisi ofensifnya gitu. Ini ya, Wazu ya. Ya, Wazu. Tapi itu nggak saya pakai karena ini sisi defensif. Sedangkan yang saya angkat ini untuk sisi ofensifnya. Oke. Pakai ini, Alat prokoordinasi framework. Frameworknya ini. Framework kerjanya. Iya, untuk alatnya itu namanya Nuclei untuk alat utamanya yang saya gunakan. Apa? Nuclei, Nuclei. Nuclei Project, ya. NUK. NUC. N S. NUCLEI, Nuclei C. Project. Oh, ini. Oke. Oh, udah ada repository di GitHub-nya ya. Oke. Iya. Tadi juga di sini masih sedikit yang ngebahas jurnal lagi baru satu. Kan nggak ada, belum baru Nah, satu. kalau koordinasi itu tuh nama alatnya, Pak. Koordinasi itu nama alatnya. Iya, nama alat yang bakal saya bikin nanti. Oh, terus Sebenarnya belum belum dapat ininya apa judul yang judulnya benar bagus pantesan. gitu. Cuman konsepnya udah ada gitu. Udah bikin literatur reviewnya belum? Eh, Kalau bikin literatur review belum, Pak. Oke, nanti dibikin dulu. Cuman kalau untuk Judul produknya nanti udah kita saya tentuin. udah bikin, Pak. Oh, udah ada. Iya, Udah disimpan di GitHub. belum saya simpan di GitHub. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti aja buat di demo ini. Yang penting Oh, bikin iya. literatur review dulu, nanti baru kita bisa nentuin judul. Pokoknya nggak usah mikirin nanti judulnya gimana. Judul pasti akan berubah-berubah sampai dengan teman-teman mau sidang aja nanti kita akan pasti menyesuaikan judul biar nggak terlalu ambigu judulnya gitu ya. Pasti akan seperti itu. Yang penting topik penelitiannya sama isi penelitiannya mau kayak gimana, konsep penelitiannya itu udah pegang di tangan lah, udah matang itu aja. Dan jangan sampai berubah ya. Itu. Kalau topiknya berubah ya isinya berubah semua. Yang penting itu dulu tuh topik penelitiannya, isi penelitian mau ngapain, atau kegiatan penelitian mau apa yang mau diriset gitu ya, apa yang mau diangkat, masalah apa yang mau diangkat, mau gimana cara nyelesain masalahnya sama hasilnya. Udah itu aja tuh tiga hal penting itu. Itu ada dulu aja. Ya, nanti minggu depan baru kita bisa bicara lanjut atau enggaknya ya setelah literatur review. Oke, baik, Pak. Oke, ada lagi masalah apa?
Paling kekurangannya sih kayaknya di sini sedikit Hmm. yang ngebahas nuklei ini kalau dari jurnal-jurnal karena kan alat ini masih tergolong baru, Hmm. baru 4 tahun 3 tahun yang lalu kayaknya. Tapi Oh, alat ini tuh udah ngebantu banget, terutama saya yang sering pakai untuk kegiatan vulnerability assessment. Itu oke. dia ngasih noise yang bahkan bisa dikatakan nol. Nah, kalau begitu kan berarti memang sebenarnya belum terlalu banyak orang paham atau mengerti dari konsep kerja alatnya, kegunaan alatnya. Apalagi kalau misalkan tadi Mas Alpa ini mau tambahin framework sendirinya, mau diintegrasiin semua jadi satu kan? Iya benar Pak, jadi Nah, satu alat. jadi lebih enak lagi topik pembahasannya. Artinya dari segi inovasinya ya mungkin baru mungkin ya nggak bicara pasti Mas Alpa yang baru pertama gitu. Ya kita nggak tahu juga kalau misalkan kita belum melakukan literatur review. Tapi kalau nanti sudah melakukan literatur review ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya mungkin si Mas Alpa ini yang pertama apa menciptakan satu integrasi untuk si security tadi. Oke, ada lagi Mas Alpa? Security researcher. Oh, Jadi ini tujuannya untuk dari segi ofensifnya ya, bukan dari segi defensifnya ya yang mau ya. diangkat tuh ya. Iya benar Pak. Oke, ya Nah, berarti ini nanti juga bisa segi jadi defensifnya bisa riset lanjutan. nah, ini juga bisa jadi pebanding sih dengan alat-alat automation yang lain. Ya, oke, aman. Boleh. Yang penting bikin literatur review dulu biar kita nanti bisa ini pokoknya tadi yang saya minta bikin literatur review itu biar nanti saya juga bisa dapat bukan cuma dari konsep yang teman-teman utarakan tapi lebih konsep yang secara tersusun matang ya dengan apa yang mau dijadikan riset itu mau ngapain maksudnya teman-teman tuh nanti mau ngapain risetnya jadi saya bisa tahu di situ dengan cuma ngelihat eh, apa perbedaannya ya perbedaan dengan riset-riset sebelumnya dan urgensinya apa udah gitu aja dan itu nanti bisa apa penentu lanjut atau enggak tuh topik penelitiannya kayak misalkan tadi ada beberapa teman-teman yang ternyata udah terlalu banyak yang ngambil nih kalau saya ambil lagi gimana gitu apakah bisa atau enggak ya coba lihat dulu riset itu kan semuanya juga nanti akan selalu ada keterbaruan. Kalau emang sama persis, tapi keterbaruannya signifikan, improvementnya signifikan, ya kenapa enggak juga gitu kan? Itu nanti akan jadi pembanding kita dengan riset-riset sebelumnya. Nggak apa-apa gitu ya. Oke, next siapa yang udah ngantri? Mas Iwan, Mas Anggi, Mas Alex. Boleh Pak. Oh, Mas Iwan duluan. Ya udah. Ya. Jadi gini Pak, Ngopi maaf coy. sebelumnya. Ya, ya. Eh, ya. Jadi saya kepikiran untuk tugas akhir Jangan ini dipikirin. beda dengan MPTI yang kemarin. Ah, Kali ini saya mau jadi pertanyaan pertama saya dulu deh Pak. Itu ya sebetulnya apa? ada maksimum metode yang digunakan nggak Pak? Nggak Kalau ada. dalam tugas nggak ada ya? Oh ya. Cuma Soalnya gini. saya eh kenapa? Kayak di standar SKKN itu teman-teman sebenarnya cuma level 6 ya. Cuma yang penting bisa analyzing plus implementasi doang gitu ya. Kalau untuk standar metode, standar kedalaman risetnya sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan, tapi gini, kalau kita bicara ya ini kita ke belakangin aja ya, jadi cuma sekedar sharing ke teman-teman. Kalau teman-teman dari S1-nya melakukan risetnya lebih wah dari ini, level S2, S3, mungkin hanya akan jadi sentilan aja untuk yang level-level itu. Tapi kalau secara teman-teman memang sanggup mengerjakan itu gitu, misalkan mengangkat beberapa metode dalam sebuah risetnya, menggunakan metode lebih dari dua metode gitu kan, boleh-boleh aja. Yang jatuhnya kalau lebih dari dua metode itu ada yang pertama melengkapi, ada yang kedua adalah komparasi gitu. Nah, yang Mas Iwan mau angkat atau mau ambil lebih penggunaan lebih dari satu metode itu untuk melengkapi atau komparasi. Jadi begini Pak. Yang pertama saya ingin mengangkat mengenai eh, berita palsu atau hoak. Nah, Hmm? betulnya saya ingin menggunakan algoritma BERT. Nah, sebetulnya sudah ada jurnal atau penelitian yang melakukan itu. Hmm? Dan akurasinya 99,22. Itulah menjadi alasan kenapa saya ingin mencoba menggunakan algoritma ini. Nah, karena ini sudah ada, maka saya harus apa itu namanya? Saya harus mencari sesuatu yang sebetulnya belum ada di sini gitu. Hmm? Nah, kalau kita lihat di sini itu dia menggunakan satu tema ya ini dia mencari hoak yang bersifat provokatif.
Oke. Nah, dari sini saya ingin mencoba untuk membuat multi label, tidak hanya satu label yakni provokatif. Saya ingin membuat multi label, tapi saya kategorikan tertentu. Misalnya ini hoak, hoak politik, hoak sosial, atau hoak hiburan dan lain sebagainya gitu, Pak. Oh. Yang pertama itu. Hmm. Nah, kemudian karena saya ingin menghitung performansi BERT, maka harus ada rasionya atau pembandingnya. Pasti kan kemungkinan akan ada pertanyaan dari penguji, kenapa kok milih ini gitu kan. Nah, alasannya apa gitu. Nah, saya ingin memperkuat dengan menguji dengan algoritma yang lain. Mungkin dengan regression ataupun dengan SVM. Tapi hanya sekedar saya uji aja, saya cari tingkat performansi akurasinya saja. Tapi lebih saya tekankan performansi dari BERT ini sendiri. Oke, Itu, sorry Pak. Mas Nah, Iwan, sebelum sebelum lanjut, ya, untuk topik atau tema yang sama, tapi pakai algoritma yang lain selain BERT udah ada belum di Google Scholar-nya? untuk ada sih, Pak. Nah, Ada. misalkan tadi untuk ngedeteksi provokatif hoax, tapi nggak pakai BERT metodenya, apa metodenya atau algonya, Ada, Pak. Ini pakai NNF. ini pakai neural network. Hmm, Kemudian ini pakai Neves, Naive Bayes sama SVM. dan SVM. Nah, ini saya mau bandingkan ini, tapi saya nggak ngambil dari sini. Maksudnya saya mau penelitian lagi gitu, Pak. Karena Hmm. nggak dari sini. Ini kan akurasinya Oke, tujuh puluh lima koma pertanyaannya lima. pertanyaannya bagus. Jadi gini, ada memang kayak teman-teman begitu tuh pada saat oh dia cuma pakai satu algoritma tertentu untuk nyari hasil misalkan tadi untuk apa classification gitu kan atau untuk tadi prediction gitu atau segala macam gitu ya. Ternyata kita mau nggak apa kita punya pemikiran nanti saya komparasi aja saya mau pakai algoritma yang ini yang A terus pakai algoritma B terus ada lagi pakai algoritma B cepet C D gitu kan empat algoritma sama dia nanti di compare di risetnya dia. Contoh misalkan tadi untuk menganalisa hoax gitu kan. Tapi ternyata di beberapa penelitian yang sudah ada, algoritma-algoritma itu sudah pernah diangkat. Objeknya nih, objek penelitiannya sama nih, hoax, gitu ya. Cuma pakai algoritma yang berbeda. Nah, kita nggak harus komparasi juga, kita bisa ambil dari situ sebenarnya. Begitu, Oh, Mas Iwan. Jadi, yang mau kita komparasi juga ada satu algoritma, mungkin ya, boleh, boleh misalkan Mas Iwan tetap mau komparasi algoritma, tapi coba cari objeknya sedikit beda, jangan jangan terlalu banyak yang sudah ambil gitu aja. Jadi kalau misalkan tanpa dilakukan riset, orang sudah bisa tahu, oh algoritma ini yang tingkat akurasinya tertinggi. Oh algoritma ini kurang bagus. Di beberapa riset udah ketahuan nih hasilnya sekian 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 gitu ya. Kecuali begini Mas Iwan, misalkan yang Mas Iwan cari nih ya, yang algoritma BERT ini apakah beberapa penelitian itu menunjukkan angka yang stabil gitu di atas 99% atau kisaran 99% sekian gitu ya. Terus algoritma yang tadi contohnya Sina FBS atau SPM atau tadi regression gitu, itu angkanya ada yang anomali nggak gitu? Misalkan ada yang jauh banget nih, ada yang melakukan penelitian dia dapat tingkat akurasi 70, tapi di penelitian lain dapat 90. Nah, itu Mas Iwan boleh masuk lagi ke situ, komparasi dengan misalkan di Mas Iwan nanti hasil apa tesnya ini dilakukan misal minimal 20 kali gitu atau 50 kali dengan rata-rata akurasinya sekian-sekian gitu ya. Nanti artinya Mas Iwan melakukan pembuktian lebih lanjut atas penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, yang ternyata mungkin ada kesalahan atau ada anomali di penelitian-penelitian terdahulu. Jadi bukan berarti tadi saya sampaikan Mas Iwan nggak boleh nih, kan tadi udah banyak risetnya tuh, itu menyatakan 99, terus algoritma yang lain 70, 80. Dan dalam artian Mas Iwan jangan lagi ngapain lagi begitu. Nah, boleh aja diambil, tapi Mas Iwan riset lagi atau review lagi. Nah, tadi fungsinya literatur review seperti itu. Mas Iwan cari jangan hanya berpatokan ke dalam satu jurnal ini untuk satu hasil algoritma tertentu. Minimal coba cari 5 gitu ya. Minimal 5, apakah hasilnya stabil segitu atau ada yang anomali? Kok ini jauh banget bedanya? Kalau ketemu seperti itu, lanjut judul yang tadi. Tapi kalau misalkan mereka semua hasilnya stabil, jangan. Gitu aja. baik, baik, Pak, baik, Pak. Oke ya. Berarti ini PR saya
saya coba coba cari dulu yang BERT ini. Mm-mm. Kalau misalnya ada yang ini kan 99 nih Pak. Iya. Kalau nanti misalnya ada yang 80 atau 70 atau gimana gitu baru Nah, itu mungkin ada saya anomali kan berarti di situ. ya kalau Gitu ya. kalau di atas 90 semua ya mungkin saya cari judul lain mungkin Atau gitu. kayak gini, lihat di sini. Dia kan ada keterbatasan di penelitiannya. Ada lens limitnya tuh. 128 token saya ini Token, kecil banget nggak kelihatan. token Pak. Oke. Terus learning rate of batch size of 32. Nah, mungkin Mas Iwan mau naikin batch size-nya, terus atau limit dari tokens-nya, terus training time-nya misalkan di sini kan dia training time-nya 21 menit sekian gitu. Nah, misalkan Mas Iwan mau melakukan yang lebih dari dia gitu, improve, itu diperbolehkan itu ya. Tapi kalau misalkan di bawah dari dia ya jangan. Tapi saran saya tadi balik lagi cari dulu beberapa yang benar-benar mirip ya. Kalaupun objeknya beda dikit, kayak misalkan bukan provokatif hoax, tapi dia general hoax atau apa gitu, tapi yang berhubungan dengan hoax, atau kayak misalkan ini kan recognition-nya teks ya, teks recognition kan ya. Ya Nah, Pak. yang sejenis-sejenis itu aja. Kalau misalkan susah nyari untuk si BERT tadi yang mau diimplementasikan untuk provokatif hoax gitu ya, pasti akan sulit kalau misalkan nyari yang benar-benar objeknya identik. Kalau nyari yang mirip-mirip pasti akan ketemu. Ya, Oke, oke, baik Pak, baik Pak. oke, sip, thank you. Terus satu Apa? lagi Pak, satu Ya, lagi pertanyaan saya. Ini kan referensinya kita menurut aturan kan maksimal 5 tahun ke belakang ya Pak ya. iya betul. Kalau untuk datasetnya 5 tahun ke belakang juga atau gimana Pak? Kalau saya sebenarnya 5 tahun ke belakang itu di kita ya, khususnya di teknologi informasi itu usang ya. Kalau saya sih pengennya maksimal tuh 1 tahun. 1 tahun. Oh, Kalau untuk datasetnya, tapi kalau untuk referensinya boleh 5 tahun. Tapi kalau untuk datasetnya 1 tahun. oh, ya udah berarti mungkin mungkin ada pertimbangan cari judul baru sih Pak ini. Iya, soalnya kalau datasetnya kemarin saya cari-cari sih Apa tahun berapa? 2019 Pak, 5 tahun. 2019 saya udah 5 tahun lewat. Iya, 5 tahun lebih. Kan nanti kalau sidangnya 2025 kan dipermasalahkan nanti. Iya, udah lewat. Itu bahkan saya bilang lebih itu karena proyeksinya sidangnya kan nggak besok. Kalau sidangnya besok sih masih aman. Ya, masih 5 tahun Iya. Pak gitu. Nah ini udah 2025 ya. Nggak ada Oh, ngambil data setnya dari mana sih? kenapa Pak? Ngambil data setnya dari mana? Dapatnya dari Kaggle sih Pak. Ini yang mau didetek dari mana sih? Twitter ya? Dia sebentar, sebentar. Saya lihat lagi Pak. Mas Iwan mau dari mana? Dari Twitter atau dari mana gitu? Oh, ya Dulu bentar tuh Pak. siapa yang punya megang minta ke Bucian coba Bucian tuh pegang ini Twitter kalau nggak salah apa dapat dataset Kaggle juga ya. Kalau saya ada cadangan sih Pak, judul cadangan sih. Heeh. Tapi saya harus ini dulu mining dulu dari Twitter. Repot. Coba yang ini dulu, Iya. optimalin yang ini dulu yang tadi saya sampaikan, coba dilakukan dulu aja atau di Ini apa nih Pak, ini kerjain Pak, dulu. sebentar Pak. Izin Ya, share screen lagi ya Pak ya. lanjut. Sebentar. Ini nih Pak, dapatnya Pak. Tahun berapa nih? Di sini sih updated a year ago. Nah, nggak apa-apa. Datanya dari Tempo, CNN. Ya boleh, Itu kan kan dia tahun. update-nya setahun yang lalu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Lanjut, nggak apa-apa. Kecuali dia nggak ada update-update lagi. Ini kan diupdate sama dia. Eh, Oh iya. ngambil dari Kaggle langsung kita harus pakai API Kaggle ya? Udah nggak bisa dari apa? Maksudnya Ap- Mas Iwan ini kan modelnya nggak download kan, tapi mau langsung connect ke Kaggle ya kan? Oh gitu Pak. Ini. Iya, nah sekarang baru loh. Saya kemarin nyoba-nyoba, wah kenapa nggak bisa lagi gitu. Ini nggak boleh Pak. Hmm? Boleh aja. Maksudnya Mas Iwan nanti modelnya gimana? Kalau saya kan paling males kalau harus download-download kan. Saya malah langsung ngambil aja. Oh, Dulu kan enak tuh ngambilnya. Sekarang oh. atau aja kita harus masukin API dari Kaggle ke punya kita. Kalau misalkan kita mau pakai Google Colab atau Collaboratory kan, kalau Saya, kita nggak saya, ngambil API nggak bisa. saya sih rencana download aja. Ya nggak Kemudian apa-apa. untuk apa? No, set up API Google case Google no.
Google Colab-nya mau langganan yang pro aja, Pak. Soalnya kalau pakai hardware sendiri nggak kuat, Pak. Atau mau saya pinjemin akun saya? Jangan, Pak, jangan, Pak. Nggak Nggak, apa-apa kalau ada yang butuh saya pinjemin. waduh. Itu masih gede. Ya kalau ada yang butuh saya pinjemin. Oh, ya. Ya, Passwordnya saya setting general, kalau udah selesai ya udah saya ganti lagi. Hanya untuk ya lihat kebutuhan TA. lihat dulu, Pak. Yang penting apa? Studi literatur sama saya coba jalanin dulu, Pak. Itu Oh ya tadi. udah. Oke. Next. Makasih ya, Pak ya. Ya oke. Next Mas Anggi. Oke Pak, selamat malam Pak. Malam. Mana Mas Anggi? Perkenalkan, saya Anggi Prayoga, saya konversi dari LP3I sebelumnya Pak. Oke. Ada nih Kalau judul ini. untuk tugas akhir yang pengen diangkat sebenarnya itu lebih ke arah pemrograman gitu Jalan Pak. infografik dalam aplikasi Posi Coffee, pengembangan kedai kopi Warja. Ini ya judulnya implementasi riwayat data penjualan ya Iya, dan infografik ya penjualan betul. bulanan. Mas Anggi Cuman saya, dikonversi jadi peminatan data science ya. ya betul. Kalau Oke. di merujuknya itu pemilihan juga ke data science. Mungkin Oke, minta next. sarannya aja sih Pak. Soalnya untuk Hmm. kasus tugas akhirnya itu saya ngambil base project dari observasi langsung di sini di kedai di Hmm. dekat rumah. Jadi Wow. sebelumnya itu aplikasi si kopinya itu hanya sebagai apa aplikasi untuk transaksi biasa aja gitu. Seiring Hmm. perkembangan waktu, si baristanya itu pengen ada apa histori penjualan gitu, biar nggak sambil nulis tangan atau gitu untuk apa hasil dari transaksi penjualannya sebelumnya untuk historinya itu masih tulis tangan gitu Oke. di Jadi nota mau biasa. sebenarnya mau lebih ke arah RPL ya Iya atau betul. software engineering ya. Cuman ya mungkin agak-agak disenggol ke data science-nya itu untuk Data di science-nya di visualisasi infografiknya paling ah, data histori penjualannya aja Pak. Di hmm, situ sih Pak. oke. Itu Mau enaknya gimana? pakai apa visualisasinya? Kalau saya boleh presentasi di aplikasinya langsung nggak sih Pak? Oh ya udah, yuk. Saya stop share. Silakan. Izin ya Pak. Mm-mm. TV. Lagi ini ada apa? Apa sih lupa? MLC. Sorry. Ayo lanjut. Bentar, Pak. Ini bukan malam minggu ya? Lupa saya. Waduh. Sudah ada belum Pak? Ada ya. Ini aplikasinya masih dalam tahap pengembangan gitu, Pak. Ah, Jadi, nah karena sebelumnya itu cuma nampilin menu ini, kemudian transaksi biasa di chat seperti ini. Kemudian di checkout nanti untuk checkout ini dia ngeprint struk gitu, Pak, untuk sebelumnya. hmm. Untuk fiturnya juga ada di PDF di sini. Ya, Nah, untuk tahap awal hanya sampai sana saja aplikasinya. Cuman ketika ke sini-sini ditambahin untuk histori penjualannya gitu Pak sama ada ya. infografik. Nah, kalau ini untuk histori penjualannya sekarang sudah ditambahkan, dia dikumpulkan per bulan. Seperti ini aja. Nanti ini juga masih ada beberapa pengembangan lagi kayaknya Pak. Masih diskusi sama pegawainya gitu, pengennya gimana. Hmm. Kemudian ada untuk download Excel-nya juga. Kalau untuk visualisasinya ini lebih ke yang per tahun. Kemudian Oh, ada juga yang
dashboard untuk produk gitu, masing-masing produk yang sudah terjual seperti ini. Oke, oke, ngerti, 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 ngerti. Nah, ini Jadi, untuk tampilan perbandingan produk yang terjualnya gitu untuk hmm, keseluruhan misalkan. jadi Masih kalau sama sih. secara keseluruhan ini intinya mau pengembangan aplikasi ya untuk topik dari Iya, TA-nya ya. betul Pak. Nah, cuman Data paling science-nya untuk juga data hmm, science-nya itu paling disenggol-senggol sedikit ke arah yang visualisasi infografiknya untuk visualisasi supaya penjualannya gitu. infografiknya Apa juga itu tinggal nge-generate dari histori penjualan yang ada ya. ya betul. Dari histori penjualan dia paling di generate ke sana, kemudian ada yang Hmm, apa keuntungan atau historika penjualan per tahunnya gitu per bulan sama yang dashboard produk penjualan produknya itu masing-masing. Itu dari histori penjualan ditingkatkan ke prediksi stok aja. baru saya kan kalau misalkan data analis ya, kalau kita bicara data analis kan ada berapa sih? Ada ya minimal ada empat kategori ya kalau nggak salah ya. Ada deskriptif, Ya, ada nah itu diagnostik, ada prediktif, ada perspektif tuh. Nah kalau misalkan kayak tadi yang Kang Rijal sampaikan tuh melakukan prediktif misalkan untuk stok atau bahan baku dari kopinya gitu ya. Bisa nggak atau prediktifnya untuk ngeprediktif itu bisa juga sih tadi stok ya itu berhubungan sama kalau satu produk ya atau satu menu yang paling banyak atau diprediksi paling banyak akan dia akan jadi kayak apa ya primadonanya produk yang eh, akan banyak ya terjual gitu lebih kan jadi kan harus stoknya juga lebih mm, ketersediaan stoknya harus lebih mm, banyak seperti itu. mm, Nah, mm, mungkin mm, saya ingin fokusnya lebih ke sana sih, Pak. Jadi, misalkan untuk perbandingan produknya dalam 1 tahun itu produk mm, apa yang mm. sering terjual, Nah iya. kemudian insight dari data tersebut nantinya bisa dilaporkan oleh si pegawai itu ke pemilik bahwa oh produk ini nih yang sering terjual kurang lebih misalkan selama 1 tahun ini atau 2 tahun ke belakang untuk pengendalian stoknya itu bisa dilebih banyakkan atau mungkin untuk pengembangannya itu lebih ke apa produk yang hampir serupa dengan apa jenis kopi yang dipakai mungkin nanti bisa dikembangkan produk yang baru untuk apa penggunaan ketika stoknya Oke. berlebih gitu. Nah, Sama yang untuk pengembangan kedainya paling itu dari visualisasi infografik yang keuntungan tahunan per bulan yang selama 1 tahun itu Pak. Nah dari heeh. situ mungkin bisa insight-nya lebih ke untuk pengambilan keputusan untuk penggajian karyawan gitu atau baristanya gitu. Nah itu bagaimana Pak? Boleh. Yang penting tadi kayak misalkan kita implementasikan salah satu apa jenis Eh, dari data jenis gitu analis ya. aja ya gitu ya. Nggak harus Iya, repot-repot mau nerapin algoritma apa gitu ya. Misalkan iya, iya. prediktif analitik kan kalau prediktif analitik paling gampang ya kita ilustrasinya kayak ngejawab apa sih yang akan terjadi gitu kan di masa depan gitu kita mau prediksi. Nah, Mas Anggi ya cobalah untuk prediksi tadi mau misalkan tadi untuk apa penjualan terbanyak gitu ya. Ya silahkan aja nggak apa-apa. Iya. Nanti untuk SPK-nya atau kebutuhan DSS yang lainnya ya itu nanti untuk sistem yang lain. Tapi kalau mau dibahas yang saat ini Mas Anggi mau prioritasin atau mau jadiin fokusnya adalah kan si sistem POS-nya itu kan dan mau dimasukin si Iya, prediktif betul. analitiknya ya silakan boleh kalau kayak gitu. Oh, kalau Hmm, analisis datanya itu boleh menggunakan Excel atau gimana Pak? jangan pakai Excel ya. Atau gimana? Eh pakai SQL aja. Eh, Itu database Pakai apa? SQL. SQLite, ya. Ya itu pakai SQL aja gitu. Oh, Jadi langsung langsung. di situ. Nah, Nukang Rijal ada tuh. Kemarin baru selesaiin data project tuh. Ada nah. Kalau database pakai SQL kan di SQL juga ada tuh data analitik di SQL kan bisa juga tuh. Pakai aja di situ. Iya, iya. Jangan di Excel. Kan nanti hasilnya mau Berarti langsung ditampilin di divisi. apps-nya.
langsung divisualisasiin di situ aja berarti ya. Betul, gitu. Nanti kalau di Excel Oke, oke. integrasinya gimana? Bingung juga nanti ya. Iya, ya. Oke, sip. Beres ya? Siap. Makasih, Pak. Oke, Cuman thank you. mungkin nanti tinggal Hmm, itu aja ya, penyesuaian judul aja ya, ya, sama nyari referensi referensi yang sesuai. judul judul nanti pokoknya semuanya bikin dulu aja. Namanya studi literatur. Nanti kita baru akan nyesuaiin judulnya lah ya. Yang penting nih Oke. konsep Ah, penelitiannya dulu apa, mau gimana, mau ngapain, mau dapetin hasil apa, baru nanti judulnya kita masukin atau baru nanti judulnya kita akan coba buat ya. oke. Kalau untuk Hmm. isian yang misalkan dari pengembangan aplikasi sebelumnya, perlu dimasukin juga nantinya atau enggak, Pak? Dari pengembangan Misalkan aplikasi sebelumnya. eh, Ini ya lanjutin sebelum, lanjutin project tapi project yang bukan di Unsia kan? Atau pernah iya ini iya. Mas Anggi Ini udah emang semester keberapa di Unsia? kalau konversi itu kemarin, setelah lulus D3, saya Heeh. kan kuliahnya itu di Bandung. Nah, dari di Bandung itu kita konversi ke apa Unsia, nah, semester awal lagi semester 7. Kemarin Oh, baru lulus UAS, UAS kemudian semester 8 harusnya sekarang. oh sekarang berarti baru semester kedua ya? Iya, semester kedua. Dan project ini pernah dipresentkan di mata kuliah apa di Unsia? Di KPK atau di LPTI Belum, atau di apa? belum pernah. Belum. Di Oh, LP, baru di LP3I cuman yang LP3 ya Bantul. awal itu yang aplikasi yang biasa. Nah, kalau yang sekarang ini pengembangannya itu, Pak. Cuman ada Ah, implementasi yang tadi itu. kalau hasil tugas akhir yang di LP3I-nya itu dipublikasikan, ya tulis ini pengembangan dari penelitian sebelumnya. Tapi kalau belum pernah dipublikasikan, nggak usah ditulis pengembangan dari apa Oh, publikasi sebelumnya oke, itu oke. ya. Kalau publikasi sih belum. Ya Yang udah aman. sebelumnya itu masih di keep di saya itu. Ya anggap aja berarti di sini baru gitu aja, karena belum pernah Oh, dipublikasikan oke. kan. Siap. Ya, oke. Next, Mas Makasih, Ilham Pak. Rosid. Ya, thank you. Mas Ilham Rosid. Malam Pak. Malam-malam nih temannya Harjuna, saya turunin dulu tangannya. Masih mau nanya Mas Iwan? Nah, udah. Ayo, lanjut. Eh, Mas Ilham. saya kan ngambilnya implementasi home server yang berbasis visualisasi. Intinya tuh dia memanfaatin komputer yang di rumah yang Windows, tapi jadiin server kecil-kecilan, tapi bisa diakses dari luar. Gunainnya Telscale Pak, software Telscale gitu. Itu Oh, kira-kira masuk nggak, Pak? ntar dulu. Hmm, konten atau isi penelitiannya mirip sama tutorial penggunaan nggak? Atau tutorial implementasi atau step by step implementasi? Hmm, itu Pak. Kemungkinan sih kayak mirip-mirip, tapi ada pengujiannya dikit-dikit mungkin. Apa pengujiannya? Kualitas yang dibandingin kan Taskel VPN-nya sendiri. Jadi dibandingin mungkin kan kalau di Plex itu dia bisa langsung akses akses servernya itu tanpa kayak tanpa di DNS-nya kalau di Taskel gitu. Belum banyak yang bahas sih ya. Kalau untuk Taskelnya sendiri sih sebenarnya itu P2P sih Pak, peer-to-peer VPN-nya. Wah, ini banyak nih. Remote juga. Berarti nanti judulnya harus disesuaikan sih ya. Judulnya jangan yang ini nih. Ini judulnya. Namanya implementasi. Nah, Hmm, 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 hmm.
Mas Ilham bukan konversi kan ya? Bukan. Heeh. eh ini udah ada ini belum udah sebelum ngambil judul ini melakukan kajian dulu nggak atau literatur review? Baru nemu 10 jurnal yang tentang home server sama 10 5 home server 5 VPN sih Pak. 5 home server, 5 VPN. VPN-nya pun iya hitungannya 5 sih. Ini nih lumayan nih banyak nih. Kalau misalkan carinya home server virtualisasi VPN ya. Nah, kayak misalkan ini nih, yang bisa ditambahin lagi tadi apa security pengujian apa masalah QoS terus Iya QoS sama sama mungkin security pengujian harusnya bisa sih Pak. security-nya. Hmm, hmm, hmm. Security-nya mau gimana? Karena itu VPN seharusnya kan nggak harus pakai software tambahan lagi di komputer. Jadi di router yang di router yang di servernya dia seharusnya tidak ada record di DNS lagi. Oke. Terus kalau nanti pada saat mau nganalisa QoS-nya, apa yang dianalisanya? Dari segi Kalau jaringannya atau si home servernya? mungkin bisa di speed sih Pak, speed, Wah, iya, iya, speed latensi sama itu mungkin. maksudnya yang mau dianalisa itu, dianalisa QoS-nya, performa dari servernya atau performa jaringan user ke servernya? Mungkin jaringan dari user ke servernya sih Pak. Nah, kalau user ke Karena kan di servernya itu Telkomsel jadinya dia beda-beda nggak jaringannya? mungkin kalau dibandingin dari yang di luar jaringan sama di dalam jaringan sih Pak. Oh, mau kayak gitu. Mm-mm. Kalau ya nggak usah yang di Kalau luar jaringan ya dalam jaringan aja deh. Kalau luar jaringan kan user beda-beda tuh. Banyak banget tuh nanti. di itunya terlalu banyak ya apa Wah, faktornya jadinya. ih, dia pakai providernya apa, terus kita nggak tahu di bandwidthnya berapa. Tapi kalau dia pakai dalam jaringan atau intranet kan kita tahu bandwidthnya dia berapa. Parameternya sedikit. Ya, sementara itu dulu sih sambil nunggu saya lihat literatur review nanti Mas Ilham buat dulu ya. Sorry, Pak. Nah, jadi kalau dari pokoknya saya belum bisa bicara banyak kalau misalkan literatur review juga belum ada gitu karena ini kan nanti teman-teman yang punya penelitian sendiri ya teman-teman yang lebih akan lebih tahu lebih paham penelitian ini jalannya mau seperti apa atau penelitiannya akan seperti apa gitu dibandingkan saya. Kalau saya cuma tutoring mentoring aja teknis penulisannya seperti apa apa yang harus dilaporkan secara penelitian pasti teman-teman akan lebih menguasai dan itu jadi jurus andalannya buat nanti sidang juga seperti itu. Jadi kalau ditanyain sama penguji segala macam ya dia hanya menguji secara teoritisnya aja kesesuaian apa yang kita lakukan dengan teorinya atau konsep dan akademiknya seperti apa. Tapi kalau secara isi penelitian ya itu harusnya ada penguasaan teman-teman udah apa kekuasaannya powernya lah. Jadi setiap ditanya apapun harusnya sudah paham atau sudah tahu karena memang kalau itu sudah konsepnya sendiri atau sudah matang ya. Sebelum tadi jangan pesan saya sih jangan sampai terlalu sama atau mirip-mirip banget kayak tutorial implementasi atau step by step implementasi ini itu gitu. Karena takutnya kayak yang kemarin-kemarin itu judulnya udah wah gimana gitu nggak taunya di dalamnya isinya tugas akhirnya tuh bener-bener kayak tutorial. Nah, itu jangan jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita tuh bukan membuat sebuah tutorial gitu, tapi kita mau lakukan kajian empiris. Jadi ada analisa keilmuan yang dilakukan di dalam tugas akhirnya. Ya, Mas Ilham, pesannya gitu aja sih. Oke, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan ada kayak step by step implementasinya atau cara config segala macam itu di skip aja, dijadikan hanya lampiran aja. Tapi yang ditunjukkan di tugas akhirnya adalah analisa apa, misalkan tadi analisa performansi server kannya atau analisa jaringannya atau analisa security-nya. Nah itu yang diangkat ya. Kalau kalau misalkan lebih ke spesifik analisa dia Hmm. ngaruh ke performa komputernya atau enggak gimana Pak?
kan itu dijalanin tetap di Windows. Jadi sebenarnya laptop, misalkan komputernya masih bisa digunain normal gitu. Hmm. Tapi tetap Hmm. ada jalanin servernya dia menggunakan misalkan WSL gitu. Boleh, boleh Jadi dia lebih ngaruh baik atau kayak enggak gitu. gitu. Lebih baik kayak gitu. Gitu. Jadi tetap Jadi ditambahin. kalau untuk judulnya tetap seperti ini atau isinya ya bukan judul ya. Isinya adalah eh, Mas Ilham ini pengen bikin home server gitu, tapi berbasis virtual gitu kan. Tapi bukan mm-mm. itu yang kita tekankan untuk dibahas, tapi lebih ke arah tadi analisa misalkan performa dari servernya atau performa dari jaringannya atau performa security-nya itu yang diangkat lebih dominannya ya. Oke, Pak. Oke, yang penting buat literatur review dulu biar nanti kita bisa ngelihat jelas clear layak atau enggak nih penelitiannya itu aja ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, terakhir Mas Alex. Oh, sudah on cam. Halo, malam Pak Riyad. Malam Mas Alex. Gimana Iya, gimana? jadi saya extend lagi nih Pak. Oh, Kebetulan tadi kema- sebelumnya sama saya juga. dosen pembimbing satu sama Pak Riyad juga, cuman memang karena kemarin Oh, yang ini nggak kendala pernah di, muncul nih. iya Pak, SKS-nya kurang Pak, jadi nggak niat dari awal. Masa, aduh, ya, Cuma ada apa informasi di akhir-akhir baru boleh kata Pak Said. Ah, udah terlanjur, udah jauh banget teman-teman kejar. ya Ah, gimana gimana. lanjut di ininya Pak. Saya rencananya sih mau Klasifikasi, aduh. mau ngembangkan klasifikasi kemarin dari hasil penelitian KP saya itu Pak. Hmm, Cuma rencananya karena saya sudah punya datasetnya itu juga, terus saya dapat dataset terbaru juga, dan itu diperbolehkan sih dari kantor Pak untuk hmm. digunakan. Cuma memang ya nama kantornya aja mungkin yang perlu disamarkan nanti. Iya, itu biar keamanan Ah, lah. iya benar Pak. Oke, nah ini tapi kalau misalkan mau ngambil klasifikasi pakai NFBS, udah banyak banget ya. Udah banyak banget Pak ya. Ih, masih banyak banget nih. Oke. Nah kebetulan gini Pak, dari Hmm, data yang saya dapat sama permasalahan yang saya dapat itu, jadi di departemen GE di tempat saya kerja, itu permasalahannya bisa untuk ini Pak, forecasting Pak. hmm, Nah, jadi terkadang produk yang didatangkan, yang diadain itu ternyata stoknya masih ada. Nah, makanya saya mau mungkin nanti ke forecastingnya Pak. nih ada nih. Ada Pak ya. Banyak. Pokoknya Banget Pak. kadang-kadang kita kalau mau ngambil penelitian apa-apa itu banyak banget. Iya, eh saya lupa waktu itu kemarin kenapa pakai NFP sih? karena ibu itu, ibu B sih, ibu Heni yang sarankan pakai NetBase. Wah, pembimbing keduanya Bu Heni ya? Masih Bu Heni juga? Mas, kalau yang ini di TA pembimbing pertamanya Pak Riyad, keduanya Pak Catur. Oh, udah Mm-mm. berarti aman ya. Aman Pak, harusnya. eh ini dah. Kalau mau bikin kayak punya Mas Iwan gimana? Jadi Hah? klasifikasi itu kan banyak ya. Banyak Pak. Selain FBS bisa pakai apa sih? Satu PM. lagi ada regression juga bisa. Random apa? Random forest juga bisa. Oh boleh Pak, boleh. Tapi nggak satu itu nih saya bilang gitu. Komparasi aja gitu gimana? Oh boleh Pak kalau mau dikomparasi Pak. Jadi pakai satu FBS, satu pakai algoritma yang lain, terus nanti di compare aja. Siap. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ya gini ya, eh, sepengalaman saya kadang-kadang kalau nge-compare dua algoritma itu ya, nah FBS sama si random forest, Hah? selalu si random forest dulu tuh yang paling akurat. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan ya beda objek, beda data gitu kan, siapa tahu Boleh gitu Pak. kan gitu. Nah, tapi tadi masalah di sebelumnya aja kan udah pernah bikin literatur review ya, sekarang dibikin lagi, tapi cari untuk komparasi si FBS Ah, dan random forest ya. oh siap Pak, siap.
Ah, ini memang banyak banget tuh. Lagi-lagi banyak lagi nih, malah tiga. Decision Tree, FPS, Random Forest. Iya malah ada Waduh, bertiga. waduh, waduh. Kalau Decision. SPM Pak, SPM sama NetBase Pak, nggak nyambung ya? Hmm, ini malah empat, satu, dua, tiga, empat, lima, uset, lima algoritma sama dia di compare. Nah, maksud saya gitu tuh. Jadi kalau kita bikin apa, melaksanakan studi literatur, kalau penelitian kita yang kita lakukan ternyata nggak lebih baik dari penelitian yang Hmm. sebelumnya tuh, ya pasti pertanyaannya begitu. Ngapain? Oh siapa? Ini juga sama. Komparasi performa FPS guys. Wah, kecuali FPS ditambahin nih. Kayak misalkan FPS kan ada Gaussian-nya tuh. Nah, Iya Pak. jangan FPS yang biasa aja. Boleh kayak gitu tuh. Oh Terus iya benar Pak, iya benar Pak. satu lagi pakai misalkan boleh yang KNN atau si random forest untuk prediksi apa tadi forecasting ya kan. Nanti Forecasting. metodenya pakai quiz DM boleh nih. Oh siap 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 boleh Pak. Ya aja ya. Tapi yang Boleh penting Pak boleh. bikin literatur review dulu ya. Oh siap Pak siap Nanti siap minggu depan baru kita lihat semua. siap. Nanti saya ini apa? No ada Deep Forest juga no, Kang Rijal HP kan. IPS sama Deep Forest. Kita lihat hasil ya. Wah, lebih sedikit tuh. Oh boleh Pak. Ini ada yang satu, Random Forest, CNN, SVM. Banyak Di, banget. di Forest lumayan baru itu. Kayak itu pengembangan dari Random Forest. Nah, itu masih baru ya. Ini banyak belum pada ngambil tuh. Ya. Yang Compare. mana Gabungan tadi antara konsep? Random Forest dan Deep Learning jadi Deep Forest. Oh, itu gabungan. Ya. Oh, oke oke. Boleh tuh, Mas Alek dicatat tuh masukan dari Kang Rizal. Thank you. Oke oke siap Pak siap Pak. Oke. Nah, sekarang kan masalah judul-judul udah dibahas, terus harus melakukan apa? Sebenarnya saya mau ngebahas satu lagi. Kita mau bikin latar belakang ya. Tapi kayaknya kalau literatur reviewnya belum dibuat, terus kita belum fix topiknya, bukan judul ya, tapi topik dulu sama nanti penelitian mau ngapain. Latar belakang kayaknya nanti belakangan aja deh ya. Karena latar belakang ini saya agak sedikit beda dengan yang selama ini teman-teman pahamin. Mungkin kalau teman-teman pahami selama ini, ntar deh. Latar belakang itu kan paling cuma muat tiga hal penting doang ya. Cuma masalah, metode, sama hipotesa gitu. Nah, kalau sekarang untuk kenyamanan dan keamanan gitu ya, teman-teman semuanya, jadi saya tambahin latar belakang itu. Ya, mungkin boleh dicatat dulu atau ini nanti akan saya share aja ya. Biasanya selama ini kita kalau bikin latar belakang itu cuma tiga poin ini doang nih yang selalu kita bahas. Masalah atau alasan kenapa ngelakuin riset itu, terus metode, artinya langkah-langkah sistematis apa yang kita akan lakukan untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan jawaban dari masalahnya atau solusinya. Tapi kalau di latar belakang kan belum ada solusi. Kita nulisnya masih dalam bentuk hipotesa atau rencana penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, yang latar belakang nanti akan teman-teman buat khususnya di bimbingan saya itu minimal memuat ada 6 sampai 7 poin ya. Jadi sebelum ngebahas masalah atau alasan kenapa melakukan riset itu, yang pertama harus dilakukan adalah kita suguhkan mengenai tren data terkait topik penelitian. Terus yang kedua, karena di poin atau di bab-bab yang di panduan TA itu nggak ngebahas ada poin untuk literatur review, jadi literatur review itu kita bahasnya di latar belakang. Nanti akan saya jelaskan. Terus baru masalah atau alasan utama penelitian. Next baru metode, langkah atau alur penelitian. Yang kelima itu hipotesa atau tujuan penelitian. Terus dibahas juga nanti selain itu ada ruang lingkup ya. Jadi jadiin satu tuh. Biar nggak terlalu lebar kemana-mana. Dan terakhir itu kita bisa masukkan manfaat, inovasi, atau urgensi. Nah, jadi nanti latar belakang teman-teman itu minimal ada 6 poin ini. Itu minimal. Minimal ya.
Kenapa? Karena selalu latar belakangnya ini memuat 6 poin ini dan mateng, bagus. Ini kalau dari saya ya, saya bisa bilang 90% isi laporannya pasti akan oke, selesai. Kenapa? Setiap isi laporannya tinggal ngambil dari latar belakang aja. Terutama kayak misalkan di bab 1. Nanti kan di bab 1 ada poin-poinnya lagi tuh. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada manfaat, ada metode, ada urgensi. Nah, setelah latar belakangnya ini selesai, ya bab 1 itu bisa dibilang udah selesai gitu. Jadi untuk bab 1 saya fokus latar belakangnya oke, yang lainnya ya harusnya oke. Kalau nggak meleset ya. Tapi kalau misalkan latar belakangnya ternyata masih banyak yang kurang tajam, kurang jelas dan nggak fokus gitu ya, nggak clear, ya udah dah pasti berantakan. Nah, kalau kita punya buku aja atau kita mau beli buku ya pasti pertama kita baca itu sinopsisnya. Orang-orang juga sama. Pertama ngebaca penelitian kita kalau dia nggak dapetin gambaran jelasnya di abstrak, dia pasti akan ke latar belakang. Nah, baru dia nanti akan memutuskan tertarik atau enggak ngebaca penelitian kita. Atau halnya sama kalau misalkan pada saat di sidang. Pada saat teman-teman pertama sidang, yang pertama ditunjukkan itu adalah latar belakang. Dan latar belakang yang pertama ditunjukkan adalah 1 dan 3 gitu ya. Nomor 1 dan nomor 3. Ada tren atau ada data apa sih terkait topik penelitiannya sehingga menimbulkan isu-isu penelitian yang pernah dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Dari penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan tersebut ternyata teman-teman masih menemukan masalah yang masih bisa diangkat ya, yang masih bisa diangkat dari topik penelitian tersebut. Nah, kalau 3 hal itu aja sudah enak disampaikannya dan dilihat layak, nah itu pasti aman tuh. Nanti yang kayak metode, hipotesa, manfaat dan urgensi itu tinggal ngikut aja. Nah, nanti kalau misalkan di minggu depan ada yang sudah bikin latar belakang seperti ini ya, boleh-boleh aja ya. Tapi ini nanti kita fokuskan setelah minggu depan atau bimbingan selanjutnya, teman-teman sudah mengerjakan literatur review dan penelitiannya sudah eh, kita putuskan untuk oke, go gitu ya. Dilihat kelayakannya udah oke, udah layak nih. Alasannya udah kuat nih. Terus misalkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, inovasi atau keterbaruan, udah oke juga dan urgensinya juga udah dapat, oke lanjut itu. Baru bikin latar belakang. Kita lihat dulu di literatur reviewnya ya. Oke, kayaknya sampai sini aja. Kalau dari saya masukannya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang masih mau ditanyakan silakan aja. Pak mau nanya boleh? Teletabis masih ada, kira udah tidur. Nggak ada tadi dengerin. Cuma mungkin sebentar mau nanya Ya, soal silakan. kalau misalnya kan tadi Bapak bilang ini ya, kalau kita ngebahas dataset itu paling paling lama 1 tahun ke belakang kan? Mm-mm. Kalau misalnya ada sebuah case penelitian nih, tapi datasetnya itu kayak yang sudah usang gitu loh Pak. Itu secara etika untuk pakai dummy itu bisa atau bagaimana? Kan ini waktu pertama kali gitu atau di bidang teknologi informasi, TI, ilmu komputer segala macam ya. Kalau Hmm, kita bicara data kan ada 3 aspek penting dalam data yang harus dipenuhi itu ya. Minimal 3 itu. hmm. Fakta, nyata, relevan kan ya. Nah, kata relevan itu artinya kan ya sesuai dengan tren atau keadaan sekarang kan ya. Iya Dan Pak. sesuai topiknya. Nah, itu aja sih. Penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa dibayangkan sendiri ya. Jadi kalau yang kira-kiranya sudah usang, apakah masih relevan jika digunakan untuk saat ini gitu. Oh, oke oke. Itu dia. Oke Pak. Kayak contoh kalau misalkan tadi kayak Mas Iwan, Mm-mm, mungkin pertama first grade-nya 5 tahun ke belakang, tapi dia mm-mm. ada update tuh di 1 tahun itu ya, berarti kan bisa dipakai dong, masih relevan. Berarti asal sifatnya masih relevan dipakai saja atau? Betul. Oke. Yang namanya data dummy, kalau kita bicara di riset, dummy itu artinya bukan yang benar-benar dibuat-buat tapi tidak memenuhi aspek data tadi gitu. Heeh. Nah, dummy itu dalam artian kita bisa inisialkan seperti itu. Atau data-datanya ya bisa kita modify sedikit. Nah, itu dummy. Bukan yang benar-benar dibuat-buat, tapi nanti akhirnya ya gini lah. Kita mau menghasilkan informasi yang tepat untuk yang membutuhkan buat informasi itu kan dipakainya nanti buat ngambil keputusan. Kalau data yang dipakainya aja sudah
tidak tepat, informasi yang dihasilkan gimana gitu kan? Gampangnya kayak gitu. Berarti nanti jatuhnya dianggap apa ya? Mau dibilang pemalsuan. Bener, jatuhnya Ah. bukan dummy tapi pemalsuan. Oh, Makanya tadi yang saya bilang dimanipulasi juga ya hati-hati juga mau dimanipulasi kalau apa ya? Inilah contoh paling gampang ya. Kalau misalkan kita mau pakai data penduduk gitu ya, kita kan ya. susah nih nyari data-data penduduk yang real gitu. Nah, tapi kita nggak ada beberapa data yang sifatnya sangat sensitif yang tidak mungkin akan dipublikasikan gitu. Kayak misalkan NIK gitu. Kalau kayak nama, ya semua orang nama juga kadang-kadang ada yang sama satu dua gitu kan. Tempat lahir juga ya itu lagi kan. Tapi NIK gitu. Nah NIK ini akan kita samarkan gitu, nggak kita transparan benar-benar tunjukkan. Nah kita buat inisialnya lah. Nah dummy itu artinya seperti itu. Kalau di kita gitu ya di akademik bukan berarti kita buat-buat bener-bener buat-buat yang akhirnya nanti jadi melenceng datanya. Itu contohnya. Oke, oke, Pak, sudah paham. Ya, oke. Ya, Pak, lihat izin Pak. Iya, silakan Kang Ya, Ijal. lanjut lanjut dari pertanyaannya anu ini teletabis ya. Ah, Itu kalau misalkan kita ke clustering Pak, ah, clustering kan datanya real time gitu kan. ah, Nah, cuman karena belum ada real time-nya, hmm, kita ciptakan lingkungannya dalam sebuah lingkungan laboratorium gitu. hmm, Jadi simulasi itu bisa nggak ya digunakannya, Pak? hmm, Buat simulasi modelnya gitu kan, Mas? Atau nah Misalkan saya buat, gini, misalkan kasus nanti saya lah, bener misalkan yang harus pemilu pakai pakai data penduduk blockchain. kan. Nggak, misalkan kita pakai data blockchain nih, apa Hmm, pemilu sistem blockchain gitu kan. hmm, Nah, kan kita nggak akan diimplementasikan di pemilu realnya kan. iya betul. Jadi kita taruh, disimulasikan, kemudian ya beberapa kali orang untuk coba melakukan voting gitu kan. Hmm, Nah, kalau data simulasi begitu bisa nggak diproses? Misalkan untuk deteksi kecurangan. Oh kalau ada tren begini itu kecurangan kayak gitu gitu. iya nih Mas Rijal masalahnya deteksi kecurangannya ini nih ya. Nah, Aduh, rada berat nih data. sensitif? Datanya rada berat nih ya. Eh, misalkan bayangan saya ada dicobanya ke lingkungan kita aja ya. ya misalkan ada yang food dalam jumlah banyak di waktu tertentu gitu kan. Ah, Nah, itu kan datanya disimulasikan itu kan Pak. Kalau betul. ya itu maksudnya itu bisa nggak kayak gitu gitu Pak? Nanti kayak misalkan contoh gampangnya gini lah. Kan data penduduk kan pasti yang dipakai kan ya. Iya. Bisa nggak nanti misalkan kita cobanya Mas Kang Rijal ini coba untuk simulasi ini di teman-teman informatika dengan NIK bisa pakai NIM gitu aja. Nah itu Oh boleh iya. tuh. Itu aja Bisa. ya. Oke oke Pak. Iya. Hmm. Iya. Oke, beres lah. Ada lagi? Beres ya? Apa Oke. mau nanya lagi, Pak? Ya, silakan. Masih ada waktu. Kalau apa? Kalau misalnya ini kan tadi saya isengnya apa input judul saya di Scholar itu kan ternyata nggak ada tuh kosong. Jadi kayak harus kita pisahkan kayak bikin lingkup kecilnya gitu nggak sih, Pak? Emang iya, nggak bisa kita identik dengan judul kita. Kayak yang tadi Oh, saya lakukan tuh, ntar paling saya hapus kata-kata yang terlalu generalnya, tapi lebih ke bener-bener topiknya gitu kan. Nah, itu mm-mm. nanti baru akan kelihatan hasilnya. Kalau kita masukin judul kita secara identik itu termasuk Nggak tempat studi kasusnya atau objeknya ya susah nyarinya, nggak muncul. Tapi kalau misalnya kita sudah perkecil nih ceritanya Pak lingkupnya, Mm-mm. tapi tetap nggak muncul Apa sih contohnya? Coba dikirim di chat. itu Pak judul saya. Oh, judulnya. Di mana dia? Eh, Salah. tapi saya belum ini Pak studi literaturnya sih. Jadi mau konsul judul sekalian. Oh, ada dua Juli ya. Yang satu lagi Irma Yanti Juli ya. Oh, Beda itu Pak. itu Bu Dokter itu. Saya ngebimbingnya gimana ya? Itu Bu Dokter. Gunakan. Kalau tadi apa saya perkecil lingkupnya kalau musra itu kan ada sih Pak, cuman dia kan apa
Dia kan jurnalnya lebih ke remaja gitu. Ada memang metode musrah, kok ini nggak keluar, malah Mora. Enggak, ya, maksudnya yang produk ini Pak, kecantikan Oh, dengan mesra bukan? astaga. Musrah itu metode. I, setahu saya sih. Oh, ini ada. Iya. Kok di sini nggak mau? Enggak, maksudnya produk kecantikan metode musra gitu Pak, jangan. Nih, cari ini dulu, baru nanti kita Oh. iniin. Jangan langsung masukin ini apa identik judul kita. Jadi cari topiknya ini atau metode kita dulu, Hmm. terus baru nanti masukin judulnya. Oh ya, oke Pak. Dari saya langsung identik yang produk kecantikan gitu, kayak ada nggak sih yang benar-benar sama gitu loh. Iya, nggak ada nih. Susah nyarinya ya. Eh, lah. Kalau kita cari di Google luar sih banyak sih ya. Oh, ini nih. Nah, metodenya Mora atau Musra sih? Musra Musra, ya? musra, Tadi ada satu jurnal yang saya Ada. dapat sih yang 2024 itu. Tapi Nah, dia dikaji lagi ya. implementasi, Bener. tapi dia implementasi gitu Pak jatuhnya. Hmm. Kalau saya itu apa? Bentar. Kalau saya tuh konsep sementaranya gini Pak. Jadi ceritanya itu kan kalau di apa produk kecantikan itu selain ada brand kan ngebahas pasti bahan aktif ya Pak. Oh, ini. Ada nih beberapa nih. Mm-mm. Kenapa sekarang metode tuh banyak banget ya, sampai pusing saya. Iya. Oh, ini buat SPK-nya. Mm. Terus si lasso regressionnya untuk, nah, musrahnya mau dipakai buat apa? Lasonya mau dipakai buat apa? Kalau Lasso itu sebagai metode fitur gitu loh Pak. Fitur Jadi apa? jadi kayak apa memprediksi apa ya misalnya dari harga produk gitu-gitu loh Pak. Kalau Musra itu kan sebagai fitur yang memenuhi kriteria dari suatu produk. Oh, oh. Intinya mau nerapin SPK ditambah sama analisis regression ya. Mm. Pakainya itu boleh. Oke, lanjut dulu aja. Nanti bikin literatur reviewnya dulu. Kita cek lagi besok. Banyak juga sih kalau yang pakai Musra nih ya. Tapi tadi topiknya SPK, DSS. Mm. Aman, nggak apa-apa boleh DSS. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Maksudnya bingung Boleh. aja responnya Pak. Oke, bingung kenapa? Nggak, maksudnya bingung aja mau balasnya gimana. Jadi oh ya udah. Lah, dia sendiri masih bingung. Ya udah, Enggak, tapi konsep sementaranya kurang lebih begitu sih Pak. Karena kan saya masih harus cari lagi gitu. ya udah, cari dulu nanti kita minggu depan kita lihat ya kelayakannya ya. Oke Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau Sudah beres? misalnya, Hmm? kalau misalnya ini Pak, kalau penambahan, tapi kalau per processing tetap harus scraping data gitu nggak sih? Atau tergantung dari penelitian? Mau buat apa dulu hasilnya? Kayak ya kumpulin ininya Pak, produk-produknya gitu loh ceritanya. Dan dapatnya dari hasil scrap. Uh, uh, Dapatnya satu-satunya cuma dari hasil scrap doang. dari dataset juga. Cuman maksudnya yang saya mau tanya ya scrap yang untuk scrapingnya. Apa enggak terlalu banyak metode nanti atau? Ya, itu dia. Tergantung yang mengerjakan penelitinya nih, kebanyakan nggak, kalau sanggup ya bagus. Ya, siap Pak. Ya, udah itu aja. Mm-mm.
Thank you, Pak. Ya, beres ya semua ya. Jadi minggu depan 1 minggu lah ya, 1 minggu waktunya untuk teman-teman bikin literatur review. Terus kita baru tentukan layak atau enggak, next atau enggak gitu ya, atau harus nyari judul lain atau menyesuaikan topik dan judul lagi gitu kan. Dan itu jangan terlalu terlalu lama ya, karena untuk apa? Mungkin kalau eksperimennya teman-teman bisa cepat, tapi penulisannya kan ya itu dia, kita kan harus memenuhi standar-standar, apalagi poin-poin yang sudah ditentukan di Unsia ya, di panduan itu kita harus penuhin semuanya. Takutnya terlalu lama di situ yang akhirnya malah terbengkalai gitu. Yang penting juga konsisten, tiap minggu ada progresnya ya. Ya walaupun dikit, tetap harus ada progresnya lah dikerjakan. Itu aja lah dari saya. Beres ya. Oke, kalau sudah semua